Saya yakin kita semua sepakat tujuan kita adalah datang ke rumah Allah untuk sholat dan duduk dalam majelis ilmu tidak lain. Kecuali karena kita ingin mendalami ilmu yang telah Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk didalami dalam berhubungan dengan masalah agama ini. Dan dengan itu iman kita bertambah dan kita otomatis akan lebih rajin mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau masih ada tergerak dalam hati kita dan pikiran kita itu berarti Allah menginginkan kebaikan buat kita. Maka kita harus syukuri. Kita menjadikan bahwasanya ilmu itu adalah lebih penting daripada sarapan, makan siang, makan malam untuk jasad kita. Lebih penting daripada kita memilih pakaian yang terbaik, kendaraan yang terbaik, rumah yang terbaik. Karena memang ilmu agama ini adalah makanan ruh. Kalau ruh seseorang itu kuat, maka pasti jasadnya akan kuat. Tapi banyak orang terlalu peduli dengan jasadnya, lupa dengan ruhnya. Sehingga dia hanya peduli dengan pakaian bagus, kendaraan bagus, makanan yang enak dan segala macam, tapi dia tidak pernah sama sekali menguatkan ruhnya. Sedikit terterpah dengan angin ujian di muka bumi ini, maka mereka akan sangat lemah. Oleh karena itu teman-teman sekalian, jangan pernah tinggalkan majelis ilmu. Sesibuk-sibuknya kita tetap usahakan mendengarkan ilmu tersebut. Itulah yang membuat Nabi SAW menyambut para penuntut ilmu setiap kali datang, dan Nabi mengatakan marhaban bitalabatil ilm. Selamat datang para penuntut ilmu. Kata-kata Nabi SAW ini bukan hanya sekedar sambutan biasa, tapi menunjukkan bahwasanya beliau sangat gembira dengan para penuntut ilmu. Beliau memberikan dukungannya sepenuhnya. Bagaimana dukungan beliau ini agar semua umat Islam tertarik duduk mendengarkan ilmu tersebut. Kita sudah yang biasa hadir majelis ilmu sudah tidak asing tentunya. Setiap kali bubar dari majelis ilmu ada saja hikmah yang kita dapatkan. Ada saja tambahan iman yang kita rasakan. Ada saja ibadah yang coba kita kerjakan atau kita sempurnakan. Dan berapa banyak dosa dan pelanggaran yang sudah kita tinggalkan. Oleh karena itu teman-teman sekalian, jangan pernah tinggalkan ilmu ini sampai seseorang di antara kita meninggal dunia. Sebagaimana sudah kita tahu dinukil para sahabat, para tabi'in. Mereka tidak pernah berhenti menuntut ilmu sampai di akhir hidup mereka. Para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim, setelah Nabi SAW meninggal dan mereka melihat ternyata atau mendengar ada seorang sahabat Nabi yang lain tinggal di negeri yang jauh. Pernah ada sahabat di Madinah, dia dengar ada satu sahabat Nabi, dulu semasa hidup sama Nabi pernah kenal, tahu sama sahabat. Tapi rupanya di Mesir tinggalnya, dan dia menyebutkan sebuah hadis yang sebenarnya sahabat yang sedang di Madinah ini pernah dengar tapi dia masih ragu. Maka dia pun menunggangi kudanya lalu menuju ke Mesir. Berhari-hari pulang pergi yang sangat terancam di masa itu. Keamanan di jalanan karena belum ada keamanan seperti kita sekarang. Bisa ada perampok jalan. Hanya untuk mendengarkan hadis tersebut dan memastikannya. Kemudian kembali lagi ke Madinah. Kita tahu juga para tabi'in melakukan itu. Para tabi'in. Imam Ahmad, Imam Syafi'i. Terus melakukan perjalanan yang jauh. Hanya untuk menambah sebuah hadis. Memahami sebuah ayat. Memastikan dan menukil adab dan akhlak para ulama yang hidup di masa mereka. Maka kalau ini masih ada dalam hati kita, syukuri teman-teman sekalian. Karena di hari weekend seperti ini, hari Sabtu, hari Ahad, biasanya orang malah malas kadang-kadang. Ya, pikirannya lebih baik pergi berjalan dan segala macam, dan seakan-akan hiburan keluarga itu bukan majelis ilmu, tapi di mall dan tempat-tempat yang lain. Coba sekarang kita ubah persepsi kita. Jadikan majelis ilmu itu sebagai hiburan kita. Karena tidak ada yang datang dan efek daripada majelis itu kecuali kebaikan. Pasti itu. Ya, mungkin saya sudah bilang tadi, setiap kali kita bubar, ada saja hikmah yang kita bisa dapatkan, ilmu maksudnya. Ada saja renungan-renungan, ada saja motivasi untuk mengerjakan ibadah, ada saja motivasi untuk menyempurnakan kekuatan ibadah, ada saja motivasi untuk meninggalkan dosa, maka manfaatnya sangat besar. Dan kalau seseorang melihat bagaimana besarnya pahala yang didapatkan dari majelis ilmu itu sendiri di hari kiamat dan timbangan amalnya, maka dia akan menyesali kalau ada detik-detik hidupnya tidak dilewati dengan ilmu tersebut. Kami pernah sebutkan Imam Nawawi rahimahullah menghabiskan dalam satu hari itu 13 kitab di 13 guru tanpa merasa jenuh. Ya, dan beliau memang tanamkan dalam dirinya kecintaan ilmu. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala karuniai ilmunya, hatinya dipenuhi dengan ilmu. Dan sampai beliau tidur pun memegang kitab sambil berdiri. Dalam beberapa keadaan beliau sandar di dinding rumahnya, satu kakinya menopang tubuhnya, yang satu lagi bersandar di dinding, lalu beliau tidur. Pada saat terbangun langsung baca buku. Ya mungkin di masa kita sekarang kita sibuk buka handphone, yang paling pertama kita buka di handphone kita informasi umum yang tidak ada manfaatnya.
Andai saja handphone tersebut begitu buka, yang pertama kita baca ayat Al-Quran, yang pertama kita baca sebuah pesan hadis, potongan ceramah walaupun 1 menit itu sangat luar biasa. Maka ini yang kita ingin ingatkan di awal-awal. Dan Alhamdulillah Allah masih gerakkan kita dan semoga Allah buat kita istiqomah sampai wafat nanti di atas ilmu dan iman yang sempurna. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang paling pantas untuk dihormati, diucapkan salam hormat, dicintai, dijadikan sebagai suri tauladan. Tidak ada orang yang paling pantas dijadikan idola melebihi manusia terbaik ini. Dan orang-orang yang menjadikannya sebagai idola pasti akan sukses seperti beliau sukses. Menjadi pasangan hidup, menjadi anak, menjadi orang tua, menjadi sahabat, menjadi saudagar, menjadi politikus. Apa saja yang merupakan target manusia di dunia yang ingin dikejar, sudah diraih oleh manusia terbaik ini. Maka buah tidak akan pernah jauh dari pohonnya. Maka berbahagialah kalau kita masih terfikir untuk menjadikan beliau sebagai contoh, terus merenungi dan mempelajari sejarah hidup beliau dan menerapkan apa yang telah beliau ajarkan, maka itu berarti kebahagiaan yang sudah tidak ada tarahnya. Karena pasti kita juga akan dicintai oleh Allah, kita akan mendapatkan yang terbaik di dunia, terbaik juga di akhirat. Dan mengucapkan salam hormat kepada beliau sekali, dijadikan ibadah, dibalas oleh Allah dengan 10 salam darinya. Oleh karena itu, sangat wajar setelah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah telah berikan, kita juga mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Seperti biasa teman-teman sekalian, di sebulan sekali kita seringkan antara serial sahabat Nabi dan juga serial Nabi-Nabi Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya di bertepatan Sabtu ini kita akan membahas serial sahabat, dan insya Allah 2 bulan ke depan nanti kita akan bahas Nabi. Saya tidak katakan bulan depan, karena bulan depan nanti kami masih dalam perjalanan dari tur dakwah Eropa menuju ke Indonesia, sehingga Sabtu itu kami belum bisa. Sabtu kedua di bulan Oktober, karena akan tiba di Indonesia kurang lebih sekitar tanggal 13 Oktober hari Senin. Maka insya Allah nanti 2 bulan ke depan, Sabtu keduanya kita akan masuk ke lanjutan serial Nabi. Semoga Allah panjangkan umur kita dan ikhlaskan niat sehingga kita bisa terus mempelajari kisah orang-orang taulad, kisah-kisah tauladan dari orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala ini. Dan pada hari ini insya Allah kita akan bahas salah satu sosok yang dengannya, ya, kalau kita mencintainya, ya, kita mengenang kisahnya, itu bagian daripada mencintai Nabi Muhammad SAW. Dan kita tahu dengan mencintai Nabi SAW berarti kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka ini satu rangkaian. Beranjak daripada hadis Nabi SAW, seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai. Pada saat seorang sahabat bertanya begini, "Ya Rasulullah, saya tidak banyak beramal saleh." Maksudnya standar. Yang wajib oke, sunnah ya saya kerjakan, ada juga mungkin yang tidak saya kerjakan. Tidak banyak amal yang saya persiapkan. Tetapi saya sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Maka kata Nabi SAW, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Maka kata perawi hadis, sehingga saya antara Jabir atau Anas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, tidak ada sabda Nabi SAW yang membuat kami segembira mendengarkan riwayat ini. Karena sabda Nabi SAW, orang akan sesuai atau bersama dengan orang yang dicintainya. Karena aku mencintai Nabi SAW, mencintai Abu Bakar dan mencintai Umar. Dan aku berharap walaupun amalku tidak sama dengan amal mereka, tapi aku akan bersama dengan mereka kelak di surga. Nah oke, oleh karena itu dengan mempelajari orang-orang yang dicintai oleh Nabi SAW, berarti kita cinta kepada Nabi. Berarti kita akan bersama dengan mereka di surga nanti walaupun derajat kita atau amal kita tidak sesuai dengan amal mereka. Dia adalah paman Nabi SAW, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhum. Sedikit kita mulai dulu kerangka fikir kita. Abdul Muttalib memiliki kurang lebih 10 orang anak laki-laki. Yang pertamanya Al-Harith namanya, yang terakhir Abdullah. Saya tidak perlu sebutkan semua nama-namanya, karena ini ada nama-nama yang kita perlukan, ada yang tidak. Sebagian akan sebut. Al-Harith ini kalau pernah dengar Abu Sufyan, ya. Abu Sufyan sahabat Nabi yang dulu awal Islam membenci Islam. Namanya Abu Sufyan bin Al-Harith. Al-Harith ini anak Abdul Muttalib yang pertama. Gitu. Berarti Al-Harith itu pamannya Nabi juga. Abu Sufyan berarti sepupu Nabi. Nah begitu ya.
Anak pertama Abdul Muttalib adalah Al-Harith. Anak terakhirnya Abdullah. Abdullah ini adalah ayah Nabi Muhammad SAW. 10 orang ini dari anak Abdul Muttalib yang hidup di masa kenabian Nabi Muhammad SAW itu hanya 4 orang. Lainnya sudah meninggal. Al-Harith sudah meninggal, Abdullah sudah meninggal. Yang hidup cuma 4. 2 beriman, 2 kafir. Yang kafir adalah Abu Talib dan Abu Lahab. Ini paman kandungnya Nabi. Ya. Sementara yang beriman adalah Hamzah dan Abbas. Nah, Hamzah sudah pernah kita bahas radhiyallahu anhu kisahnya. Dan sekarang kita akan bahas paman Nabi yang kedua yang beriman dan mencapai masa kenabian, yaitu Abbas radhiyallahu anhu. Abbas ini tentu nasabnya sama dengan nasab Nabi SAW. Dan seperti biasa teman-teman yang sudah biasa ikut kajian serial Nabi dan sahabat, kita menggunakan metode yang sama. Kita akan bagi menjadi 3 bagian. Kita akan bahas dulu kisahnya. Kemudian apa yang ditulis oleh penulis di buku. Setelah itu tentu juga dan mungkin beberapa hikmah yang kita selipkan. Kalau memang ada hikmah yang bisa kita ambil. Kemudian kita akan masuk ke manaqib, keutamaan sosok yang sedang kita bahas. Apakah Nabi atau sahabat. Dan yang terakhir kita akan ambil ad-durus wal ibar. Pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari kisah sosok-sosok orang-orang yang mulia ini. Kita akan mulai tentunya dari nasab beliau. Abbas bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib kakek Nabi SAW. Kalau yang pernah ikutin kajian sirah pasti tidak asing ya. Abdu itu sebenarnya maknanya hamba. Oke, kalau kita bilang Abdullah berarti hamba Allah gitu kan. Muttalib ini nama pamannya Abdul Muttalib ini sendiri. Nama sebenarnya Abdul Muttalib adalah Syaibah. Nama aslinya adalah Syaibah. Waktu Syaibah ini berada di perkampungan ibunya dan pamannya yang bernama Muttalib menjemputnya untuk kembali ke Mekah supaya melanjutkan estafet kepemimpinan kakek-kakeknya, maka si Muttalib ini terbiasa membeli budak dari luar Mekah. Dan kalau dia beli budak biasanya dia bonceng budaknya di untanya. Maka setiap masuk Mekah kalau ada orang asing bukan kerabatnya, orang langsung bilang, oh budaknya Muttalib. Nah waktu dia jemput ponakannya yang bernama Syaibah di perkampungan ibunya Syaibah ini, dibonceng di untanya. Masuk kota Mekah, mereka tidak tahu kalau itu ponakannya. Mereka bilang Abdul Muttalib, hambanya Muttalib. Ya, berarti nama sebenarnya Abdul Muttalib adalah Syaibah. Abdul Muttalib itu tadi historinya. Kenapa dinamakan itu? Karena Abdul Muttalib nama pamannya dia. Ini sedikit tambahan informasi saja. Tentu di atasnya Abdul Muttalib atau Syaibah ini Hashim yang sangat masyhur, kemudian juga bin Abdul Manaf, ya. Kemudian bin Qusay, bin Kilab dan seterusnya sampai Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi intinya kita sudah jelaskan nasab awalnya karena yang penting itu sebenarnya ya. Dia adalah Abbas bin Abdul Muttalib, yaitu namanya Syaibah bin Hashim, kemudian bin Abdul Manaf. Kemudian ibunya bernama Nutailah. Ibunya Abbas ini namanya Nutailah, istri Abdul Muttalib ya, bin Janab bin Kulaib. Ini ibunya Abbas, Nutailah. Sementara istri beliau sendiri itu ada 2 yang tersebutkan dalam buku-buku sejarah. Yang paling masyhur adalah Ummu Fadl. Ummu Fadl ini namanya Lubabah binti Al-Harith. Nah, ingat tadi anak pertanyaan Abdul Muttalib namanya Al-Harith gitu ya. Jadi Abbas ini menikah dengan sepupunya sendiri. Ya. Dan dari Ummu Fadl ini Allah karuniakan beliau anak cukup banyak. Yang paling masyhur adalah ulamanya para sahabat dan ulama muslimin Abdullah. Dikenal dengan Abdullah bin Abbas. Ya. Kemudian ada Al-Fadl. Kemudian ada Abdurrahman. Kemudian ada Utham. Ada Ubaidillah. Ada Ma'bad dan ada Ummu Habibah. Jadi dari Ummu Fadl ini ada Abdullah, ada Al-Fadl, ada Abdurrahman, ada Qutham, ada Ubaidillah, ada Ma'bad dan ada Ummu Habibah. Ya. Ini berarti bersaudara Abdullah, Fadl, Abdurrahman 3, Qutham 4, Ubaidillah 5, Ma'bad 6 dan Ummu Habibah 7. Kemudian dari istri yang kedua, yang lain bernama Jamilah binti Jundub Al-Hudzailiyah dari suku Hudzail. Ya, suku Hudzail ini termasuk suku yang tinggal di Mekah ya.
bergabung dengan suku Jurhum dan kisah cukup panjang kami jelaskan di Sirah Nabawi. Dan dari Jamilah ini beliau mendapatkan seorang anak bernama Al-Harith. Dinukil juga beliau masih memiliki beberapa anak, tapi ini dari hamba sahaya. Karena di masa itu ada budak gitu ya. Yaitu Kathir, Tammam, Sofia dan Umaymah. Ini semua anak-anak tapi lahir dari ya sahaya beliau gitu ya. Berarti kalau kita totalkan dari Ummu Fadl ada 7, kemudian dari Jamilah ada 1, berarti 8, dan sisanya ada 4 lagi tambahan anak, itu berarti 12 orang anak keturunan beliau. Beliau lahir di Mekah, kalau Masehinya kurang lebih tahun 565 Masehi, dan ini beliau beda umurnya tidak jauh dari Nabi SAW. Makanya waktu meninggal Abdul Muttalib, dikatakan oleh orang-orang Mekah, bahwasanya 2 anak ini sekaligus menjadi yatim. Karena Nabi SAW sangat disayangi oleh Abdul Muttalib, Abbas pun disayangi oleh Abdul Muttalib, dan waktu itu umurnya berdekatan. Maka karena Abbas waktu meninggal Abdul Muttalib belum balik, mati yatim. Nabi SAW juga lebih muda, dan beliau di bawah naungan kakeknya Abdul Muttalib, maka dikatakan 2 anak ini menjadi yatim. Ya, seperti itu. Kemudian beliau wafat di Madinah tahun 653 Masehi, dan itu dimakamkan di Baqi di masa khilafahnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, tepatnya 2 tahun sebelum Utsman meninggal. Ya, jadi sekitar tahun 35 Hijriyah gitu ya. Itu kurang lebih tentang masalah nasab beliau sepintas tentunya. Dan Abbas bin Abdul Muttalib ini diangkat oleh penulis bermula daripada sabda Nabi SAW, kalau yang pegang bukunya di halaman 93, Allahumma gfir lil Abbas wa waladihi magfiratan zahiratan wa batinah la tughadiru dzamba. Nabi SAW mendoakan mengatakan, ya Allah ampunilah Al-Abbas dan anaknya dengan ampunan lahir dan batin yang tidak meninggalkan dosa. Dan kita belum pernah menemukan ada doa Nabi SAW untuk siapapun muslimin seperti ini. Tetapi kita bisa mengambil sebuah hikmah dari doa ini, boleh kita jadikan sebagai doa kita. Kita mengatakan, ya Allah ampunilah aku secara lahir dan batin. Nah, hikmahnya apa? Allahu a'lam. Tapi termasuk pasti doa mulia, ya. Jadi bukan hanya sekedar ya Allah ampuni dosaku, tapi ampunilah dosa-dosaku secara lahir dan juga batin. Dalam sebuah riwayat disebutkan, kata penulis, dia masuk Islam sebelum hijrah, dan ia merahasiakan keislamannya, lalu keluar bersama kaumnya menuju Badar, lalu ditawan ketika itu, kemudian mengaku sebagai seorang muslim. Wallahu a'lam. Kita mulai dulu tentang masuk Islamnya. Khilaf panjang di antara ulama kapan Abbas masuk Islam. Jadi 2 kubu ulama yang membahas. Ada yang mengatakan, dan ini yang kami sampaikan juga di Sirah Nabawi. Ya. Kami pun juga lebih setuju dengan ini. Ya. Karena memang pendapat ulama banyak sekali yang berpegang pada itu. Tapi penulis berbeda, boleh berpegang pada pendapat yang kedua. Ya. Tanpa mengurangi penghormatan terhadap pada penulis, tapi memang beliau pun mengangkat di buku ini tentang perselisihan pendapat itu. Pendapat pertama mengatakan Abbas masuk Islam sebelum pembebasan kota Mekah. Dan tentu banyak dalilnya. Di buku-buku sirah disebutkan, beliau keluar dari kota Mekah dan akhirnya melihat Nabi SAW dan pasukannya, lalu beliau bertemu Nabi, beliau masuk Islam di saat itu. Dan setelah masuk Islam, beliau bertemu dengan Abu Sufyan, lalu beliau menjamin Abu Sufyan untuk aman sampai kepada Nabi SAW, yang membuat akhirnya Abu Sufyan masuk Islam juga. Abu Sufyan berarti sepupunya sendiri ya, karena ayah mereka bersaudara. Ya. Kemudian ada pendapat yang mengatakan bahwasanya beliau masuk Islam dari awal. Nah, ini yang dipegangi oleh penulis sebenarnya. Penulis cenderung mengatakan Abbas masuk Islam masih dari fase Mekah, tapi sengaja merahasiakan keislamannya. Nanti beliau pun menyebutkan dalil-dalil tentang masalah itu. Baik, di sini dikatakan bahwasanya beliau adalah memiliki keperawakan orang yang sangat tinggi besar, fisiknya memiliki kulit yang putih, wajahnya tampan sekali. Kemudian juga dikatakan cemerlang, suaranya lantang, ya. Dan beliau berwibawa. Sampai dinukil oleh Aslam. Aslam ini mantan budaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di saat pembebasan
Palestina di masa Umar bin Khattab sempat jalan bersama budaknya dari Madinah. Dan Umar menunjukkan keadilannya, beliau berkata pada budaknya, dalam perjalanan ke Palestina, karena jauh, ya, bisa memakan waktu sebulan, bahkan lebih dari kota Madinah. Apalagi berhenti-berhenti, ya, istirahat. Maka Umar bilang, beberapa saat saya di atas unta, kamu menarik kekangannya, memandu unta. Nanti beberapa saat gantian. Ya. Maka kebetulan pada saat masuk di Palestina, gilirannya Umar bin Khattab yang tarik lagi kekangan. Gitu kan. Dan waktu itu Abbas radhiyallahu anhu menyambut Umar dengan penampilan yang luar biasa karena beliau terbiasa bersih, rapi, tampan, ya, kelihatan seperti kalau dikatakan dia raja pantas gitu ya. Maka pada saat itu dengan pakaian yang bersih, dengan wibawahnya, dengan ketampanannya, orang-orang Nasrani yang akan menyerahkan, para pendeta menyerahkan kunci Masjid Aqsa ke Umar, kemudian menyambutnya. Maka Abbas memberikan isyarat mengatakan, bukan aku, tapi yang orang itu. Lalu ditunjukkanlah kepada Umar. Ini sebenarnya penulis angkat hanya untuk menggambarkan tentang keperawakan beliau. Ya. Kemudian selanjutnya, dijelaskan juga bahwasanya Abbas ini orang yang sangat dermawan. Suka sekali berbagi dengan orang-orang di sekitarnya. Dan tidak pernah ada satu kesempatan ngobrol sama tetangga kecuali beliau pasti berikan hadiah. Itu salah satu yang dinukil tentang kepribadian beliau. Jadi tidak pernah ketemu tetangga atau bersapa, berpapasan, kecuali pasti beliau akan memberikan sesuatu. Kalau tetangga saya seperti itu, maka orang lain tentu lebih pantas, beliau suka bantu. Lalu mulailah penulis menjelaskan tentang peran-perannya Abbas ya, dalam kisah. Dimulai dari Bai'at Aqabah, ya, yang kedua. Bai'at adalah janji setia. Aqabah, kalau pernah dengar di musim haji ada Jumroh Aqabah. Nah, Aqabah itu sebenarnya secara etimologi bahasa itu kayak gundukan tanah mirip seperti bukit kecil yang orang masih bisa naik, mudah naik di atasnya. Dinamakan Aqabah. Kalau kita sedang haji, kita ada Jumroh Sugro, kecil, Jumroh Wusta sedang, atau Jumroh Aqabah yang besar, gitu ya. Yang dikatakan Aqabah karena dulu itu ada kayak gundukan bukit kecil di situ. Nah dulu ada kejadian orang-orang dari Madinah, suku Khazraj dan Aus dan Khazraj, mereka pada saat masuk Islam dan menyatakan baiatnya, janji setianya kepada Nabi SAW, itu terjadi dua. Baiat Aqabah pertama, baiat Aqabah yang kedua. Kan itu ya. Nah di sini langsung saja masuk ke baiat Aqabah kedua. Waktu itu, dinukil kisah bagi teman-teman yang mau lihat riwayatnya itu ada di halaman 94. Saya bacakan langsung saja dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu tentang kisah baiat Aqabah kedua. Ia berkata, pada malam itu kami tidur bersama kaum kami di kendaraan kami. Karena Ka'ab bin Malik orang Madinah, asli Madinah. Beliau datang dari Madinah dengan kaumnya dan karena janjiannya sama Nabi itu di tengah malam, di saat orang-orang Quraisy sedang tidur supaya mereka tidak diganggu, maka Ka'ab mengatakan pada malam itu kami tidur bersama kaum kami di kendaraan kami, maksudnya tunggangan, hingga setelah lewat sepertiga malam kami keluar dari kendaraan kami atau tunggangan kami untuk menepati pertemuan atau menemui janji bersama Rasulullah SAW. Kami menyusup sebagaimana burung kiba. Burung yang suka kalau terbang ke sana sini kadang-kadang dia lebih banyak menyembunyikan dirinya secara diam-diam hingga berkumpul di celah bukit dekat Aqabah. Nah, kami berjumlah kurang lebih 73 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Perempuan itu adalah Nusaybah binti Ka'ab, Ummu Umarah julukannya, salah seorang wanita Bani Mazim bin Al-Najjar. Dan wanita yang kedua adalah Asma binti Amr bin Adi bin Nabi. Salah seorang wanita Bani Salamah. Ia adalah Ummu Mani'. Jadi 2 orang wanita, 73-nya laki-laki. Lalu kami berkumpul di celah bukit untuk menunggu kedatangan Rasulullah SAW hingga akhirnya beliau datang ditemani oleh Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Nah ini yang ingin disampaikan kisahnya oleh penulis. Pada saat itu kata Ka'ab bin Malik dalam riwayat ini, Abbas masih menganut agama kaumnya. Nah ini dalil pendapat pertama tadi yang mengatakan Abbas belum masuk Islam di fase Mekah.
Maksudnya di awal-awal Islam. Nanti masuk Mekah, masuk Islam pada saat akan pembebasan kota Mekah. Setelah Nabi SAW hijrah di Madinah. Kemudian dikatakan oleh Ka'ab, lalu Nabi SAW datang bersama Al-Abbas bin Abdul Muttalib pada saat itu masih menganut agama kaumnya, namun ia menghadiri urusan putra saudaranya atau keponakannya dan menguatkannya. Jadi memang Abbas mendukung ponakannya walaupun dia beda agama. Gitu ya. Ini mirip dengan kasusnya Abu Talib, pamannya Nabi yang lain yang memang meninggal dalam keadaan kufur. Memang walaupun beda keyakinan, dia tetap membela ponakannya. Biasa memang begitu ada orang membela keluarganya. Setelah duduk, maka orang-orang pertama yang berbicara adalah Al-Abbas bin Abdul Muttalib sebagai juru bicara Nabi SAW. Langsung dia mengatakan, wahai kaum Khazraj. Kaum yang biasa dikenal penduduk Madinah, Aus dan Khazraj. Dulu bangsa Arab menamakan perkampungan Ansar ini Khazraj. Baik terhadap suku Khazraj maupun suku Aus. Ini maksudnya tambahan informasi dari penulis. Kenapa Abbas mengatakan wahai suku Khazraj? Karena Khazraj kalau sudah disebut berarti Aus masuk di dalamnya di masa itu. Kalau dikatakan wahai Aus berarti sudah masuk di dalamnya Khazraj. Kalau nama-nama ini dipanggil di luar kota Madinah. Tapi kalau di dalam Madinah dipanggil hai suku Khazraj berarti khusus Khazraj saja atau Aus saja. Nanti dua suku ini setelah masuk Islam diberikan julukan dengan Ansar sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kemudian pada saat itu Abbas berkata, sesungguhnya Muhammad ini ponakanku berasal dari kami. Sebagaimana yang telah kalian ketahui. Ini suku kami. Ini kotanya dia. Ini negerinya dia. Keluarganya semua ada di Mekah ini. Kami telah mencegahnya atau melindunginya dari kaum kami. Yaitu dari orang-orang yang seperti kami lihat. Sementara ia begitu mulia di sisi kaumnya dan memiliki kekebalan di negerinya. Ini aman dia di sini sekarang. Namun ia menolak untuk tinggal di Mekah selain berpihak kepada kalian. Memang dia ingin pergi dengan kalian dan menyusul kalian. Jika kalian melihat akan menyerahkannya dan menghinakannya setelah ia keluar menuju kalian, nanti kalau pergi ke Madinah nanti kalian akan tinggalkan, malah diganggu oleh musuh dan segala macam, maka dari sekarang biarkan dia. Jangan ajak-ajak dia ke Madinah. Karena ia berada dalam kemuliaan di sisi kaumnya dan juga negerinya. Lalu kami berkata kepadanya, kami telah mendengar apa yang telah engkau katakan. Maksudnya Ka'ab bilang, kami pun orang-orang Madinah yang 73 orang laki-laki dan 2 perempuan itu menjawab selain mengatakan kami sudah dengar apa yang kau ucapkan. Ya. Lalu kemudian seakan-akan orang-orang Madinah ini mengatakan kami sudah setuju, gak ada masalah, aman. Sekarang kami mau dengar, bicaralah ya Rasulullah, kata Ka'ab dan teman-temannya dari Madinah, bicaralah apa yang anda inginkan dari kami. Rasulullah SAW lalu ya, kata Ka'ab, kami mengatakan bicaralah wahai Rasulullah, ambillah untuk dirimu dan Rabbmu apa yang engkau sukai. Maksudnya silakan sampaikan kepada kami apa syaratnya agar anda mau hijrah bersama kami ke Madinah. Lalu Rasulullah SAW berbicara, kemudian membacakan ayat Al-Quran dan mengajak mereka kepada Allah serta memberikan sugesti untuk masuk Islam yang belum masuk Islam dan juga untuk tetap berpegang teguh pada Islam bagi yang sudah masuk Islam. Lalu beliau bersabda, ini hanya potongan pembicaraan pada saat itu ya. Karena yang mau dibahas tentang baiatnya, janji setianya di antara potongan selain mereka harus tetap menjaga keimanannya, menjaga keislamannya, mereka menyebarkan agama ini gitu kan. Dan Nabi SAW mengatakan ubayyi'ukum ala an tamna'uni mimma tamna'una minhu nisa'akum wa abna'akum. Dan aku juga membaiat kalian karena harus janji setia dengan aku. Nanti kalau aku hijrah ke Madinah, tinggal di kota kalian, negeri kalian, kalian melindungiku. Sebagaimana kalian melindungi wanita-wanita dan anak-anak kalian. Jadi ini termasuk yang ingin dititipberatkan oleh penulis. Makanya dia tidak menukil semua isi daripada Baiat Aqabah 2. Karena itu cukup panjang. Nasihat Nabi SAW tentang Islam, syariat Islam, dan segala macamnya. Tidak boleh sembah berhala dan seterusnya panjang. Tapi beliau ingin titipberatkan tentang peran Abbas. Karena Abbas di sini menitipberatkan, ini orang ponakan saya aman loh di Mekah. Ya, kalau nanti pergi ke Madinah, kepada kalian dan dia ingin sekali pindah ke Madinah untuk menyebarkan agama Allah ini, kalian tidak bisa lindungi, maka tidak usah diajak. Makanya di sini dititipberatkan potongan sabda Nabi SAW di Baiat Aqabah adalah saya ingin kalian berbaiat melindungi aku sebagaimana kalian melindungi istri atau wanita kalian dan anak-anak kalian.
Lalu salah satu tokoh dari Khazraj namanya Al-Bara' bin Ma'ruf, Al-Bara' bin Ma'rur, ya, Al-Bara' bin Ma'rur pakai ra ya, memegang tangannya kemudian berkata, ya, demi Rob yang telah mengutusmu dengan hak. Maksudnya memegang tangan Nabi SAW dan mengatakan, ya, demi Rob yang telah mengutusmu dengan hak. Maksudnya kami yakin Allah yang mengutusmu. Sungguh kami akan melindungimu sebagaimana kami melindungi wanita atau jiwa kami. Maksudnya para wanita dan anak-anak kami. Maka bayatlah kami wahai Rasulullah. Demi Allah kami adalah ahli perang dan ahli bermain mata rantai yang kami warisi dari nenek moyang kami. Artinya ahli perang lah. Ya. Saat Al-Bara' berbicara dengan atau kepada Rasulullah SAW, seorang tokoh dari Khazraj lain bernama Abu Haytham bin At-Tayyihan. Dia memotong pembicaraan itu seraya berkata begini, wahai Rasulullah, sesungguhnya antara kami dengan orang-orang Yahudi terjalin hubungan bisnis, tetangga, ya, di Madinah. Dan tidak asing saya sering sebutkan, di Madinah ada 3 suku Yahudi, Qainuqa, Nadir, dan Quraidah. Nah pada saat itu kita ada interaksi bisnis, ada tetangga, ya, ada kehidupan sosial dengan mereka karena hidup bersama-sama di Madinah. Namun sekarang kami akan memutusnya. Kalau kami masuk Islam berarti kami Muslim, mereka kafir. Ini kami akan memutusnya. Apakah jika kami lakukan itu, nanti pasti akan ada putusan bisnis, ada putusan keyakinan, ya. Apakah kalau kami lakukan itu kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada Anda, ya, atau kepadamu, engkau akan kembali kepada kaummu dan meninggalkan kami? Apakah nanti setelah menang, punya kekuatan, lalu tinggalkan Madinah, tinggalkan kami yang coba melindungi Anda? Maka Rasulullah SAW senyum pada saat itu dan beliau mengatakan balidama dam, gitu. Balidama dam wal hadmal hadma. Ana minkum wa antum minni uharibu man harabtum wa usalimu man salamtum. Bahkan darahku adalah darah kalian. Nabi SAW menjamin. Tumpah darah kalian, tumpah juga darahku. Ya. Sebagaimana kalian lindungi aku juga lindungi kalian. Kehancuran kalian adalah kehancuranku. Aku juga bagian dari kalian dan kalian bagian dariku. Aku akan memerangi orang yang kalian perangi dan berdamai dengan orang-orang yang kalian ajak berdamai. Dan subhanallah, janji Nabi SAW ini ditepati. Ya, setelah menang pembebasan kota Mekah, beliau tidak meninggalkan Madinah. Bahkan beliau sholat di Mekah menunjukkan kalau beliau tidak tinggal lagi di Mekah, beliau jamak qasar. Dan hadis yang masyhur tentang masalah bolehnya orang yang mukim ikut sholat di belakang imam yang musafir, dan nanti setelah yang musafir salam 2 rakaat, misalnya sholat duhur. Contoh kalau saya imam tadi, saya kebetulan musafir misalnya, maka 2 rakaat saya salam, kemudian saya berkata pada makmum, sempurnakan sholat kalian karena kami adalah kaum yang musafir. Itu Nabi ucapkan di Mekah. Setelah pembebasan kota Mekah, sebenarnya beliau bisa ambil keputusan, sudah sekarang kita pindah ke Mekah, ibu kota di Mekah. Tapi Nabi ingin tunjukkan komitmennya pada baiat ini, kalau betul-betul beliau akan kembali bersama orang-orang Madinah dan tinggal di Madinah sampai beliau wafat sallallahu alaihi wasallam. Ini komitmen. Makanya beliau waktu tinggal di pembebasan kota Mekah, sudah menguasai Mekah, beliau sholat dan beliau mengatakan, setelah salam 2 rakaat beliau mengatakan, wahai penduduk Mekah, sempurnakan sholat kalian karena kami adalah kaum yang sedang musafir. Lalu beliau pun kembali ke Madinah. Di sini ada sebuah hikmah juga yang perlu kita ketahui, bahwasanya dari pernyataan Al-Abbas kepada Ansar tadi, ya, ini ponakanku Muhammad ini di negerinya punya kekebalan, dilindungi dan segala macam gitu ya. Ini disebutkan oleh para ulama hikmahnya berarti menandakan Abbas sudah punya andil, ya, dari awal berhubungan dengan masalah hijrah Nabi SAW dan bagaimana perkembangan Islam. Berikut perlindungan Ansar nanti di Madinah, berikut semua perjuangan Nabi SAW di Madinah dari jihad, ya. Berikut juga penyebaran Islam keseluruhannya dari kota Madinah. Karena memberikan dukungan awal dari dakwah Nabi ini, itu berarti punya andil semua penyebaran Islam. Seperti contoh masuk Islamnya Abu Bakar. Lalu Abu Bakar menawarkan Uthman masuk Islam, Abdurrahman bin Auf masuk Islam, Talha masuk Islam, Zubair masuk Islam. Ini semua berarti Abu Bakar punya andil dari awal-awal masuk Islam. Orang yang begitu misalnya masjid ini dibangun, lalu mulai dibuka donasi.
Siapa yang menyumbang awal itu lebih besar pahalanya. Apalagi sampai menjadi motivasi bagi orang gitu ya. Atau yang pertama memunculkan ide, kemudian langsung berikan dukungan, oh bagus tuh kita buat masjid di sini. Nah ide ini walaupun dia tidak sempat nyumbang uang, dan nyumbang ide misalnya, itu sudah cukup dia punya andil di masjid ini selamanya. Selama ada. Ya pekajiannya, ya sholatnya, ya segala macam. Nah seperti itulah. Jadi Abbas ini pada saat dia jadi juru bicara Nabi pertama di Bait Aqabah, ini Muhammad ini ponakan saya punya kedudukan di sini dan segala macam. Kalau kalian sia-siakan dia, maka berarti tinggalkan saja, jangan ganggu dia. Kami akan lindungin gitu ya. Berarti beliau dengan itu menjadi penyebab Ansar memberikan jaminan kepada Nabi SAW. Jadi betul-betul Ansar membaiat Nabi, oke akan melindungi dan betul-betul memang mereka komitmen juga. Orang-orang Ansar komitmen. Nabi ajak mereka ke perang Badar, mereka ikut di perang Uhud, mereka semua sampai peperangan Nabi terakhir yang Tabuk, mereka hadir. Dan ternyata memang orang-orang Ansar komitmen gitu ya. Mereka menjaga sunnah-sunnah Nabi dan sampai hari ini kota Madinah masih menyebarluaskan sunnah Nabi SAW. Dan dari Madinah lah keluar pasukan-pasukan akhirnya di masa Khulafaur Rasyidin yang menyebarkan Islam di seluruh pelosok muka bumi. Nah, Abbas berarti punya andil dalam itu. Kalau dia mengatakan Ustadz, tapi kan pendapat tadi yang Ustadz pegangi, dia masuk Islam pembebasan kota Mekah. Berarti dia memberikan dukungan belum masuk Islam. Benar? Tapi ada hadis Nabi yang berbunyi tentang orang yang masuk Islam, di mana Nabi SAW mengatakan, siapa yang masuk Islam, maka masuk Islam bersamanya kebaikan-kebaikannya yang lalu. Misal contoh orang pernah sedekah di masa dia kafir. Dia sekarang masuk Islam. Semua sedekahnya ditarik, dicatat jadi pahala. Dulu belum dicatat pahala. Nah karena ini perbuatan baik dicatat. Kalaupun ini kita arahkan Abbas radhiyallahu anhu itu masuk Islam dari awal, berarti dia waktu bicara sudah Muslim, berarti sudah dapat juga pahalanya. Berarti sudah Muslim atau belum Muslim tetap ini akan menjadi andil beliau. Ini sebuah poin penting, hikmah yang harus kita ambil teman-teman. Oleh karena itu kalau antum punya kesempatan, peluang untuk memberikan dukungan di semua amal saleh berikan. Ya. Misalnya antum diajak nih kumpul di RT antum dekat rumah, ada yang mau dilakukan nih kegiatan sosial misalnya, bangun musola, bangun jembatan, hadir, berikan andil, berikan saran, berikan dukungan kalau minta dukungan. Karena dukungan pada kebaikan ini berarti kita punya andil selama itu ada. Bermanfaat terus jembatannya, musolanya dan segala macam hal. Nah semua juga ide-ide yang bagus kita bisa sampaikan kepada orang-orang yang punya andil. Ya, saya pernah isi waktu itu di Masjid Al-Azhar Kalimalang, ini waktu awal-awal saya masuk Jakarta, mungkin 12-13 tahun yang lalu. Termasuk masjid yang pertama dulu saya isi kajian di sana, cukup lama kita bedah atau bahas kajian dulu di sana, saya lupa setahun atau 2 tahun. Tapi waktu itu saya selalu jalan dari satu jalan, yang saya karena baru di Jakarta, saya cuma tahu jalan itu. Belum ada Google Map gitu ya, sehingga saya cuma tahu jalan itu. Ada seorang teman dai, tanya, Ustadz mau kemana? Waktu itu ketemu, saya mau ke ta'lim insya Allah di sini. Oh ya, Ustadz lewat mana? Dia cuma bilang begitu. Oh saya lewat sini. Oh, Ustadz ada yang lebih dekat Ustadz. Coba Ustadz coba ini, gitu kan. Jadi saya coba memang betul. Tadinya saya tiba kadang-kadang kepepet, karena waktu itu ta'limnya maghrib. Saya kadang-kadang jalan habis asar, macet. Ya di jalan yang bisa saya lewat. Tidak usah saya rincikan jalan mana, intinya saya lewat, kemudian macet. Tibanya sedang mendekat azan maghrib. Waktu saya ikuti saran beliau, saya malah tibanya lebih cepat. Saya langsung berpikir pada saat itu, Allahu a'lam orang ini tahu kalau dia akan raih pahala dari kajian kami gitu kan, karena menunjukkan jalan atau tidak. Tapi dia tahu atau tidak tahu, otomatis setelah saya ubah jalur, ya mengikuti sarannya, berarti dia dapat pahala dong. Ya, otomatis itu maksud saya begitu. Berikan ide teman-teman sekalian, berikan masukan, berikan dukungan. Mungkin dari situ terus terlaksana, akhirnya kita dapat pahala. Tentu kita lihat situasi dan kondisi juga ya. Maksudnya di saat memang kita dibutuhkan, jangan juga kita nyelonong di setiap kegiatan orang. Belum tentu orang mau kan gitu ya. Misalnya ada orang mau menikah, kita langsung mampir, oh ya saya dukung pernikahan ini ya. Itu kan kurang pas juga gitu ya. Tetapi kalau misal tadi antum dipanggil oleh RT, ada kerabat antum lagi diskusi keluarga, memang antum dilibatkan. Di situ antum berikan andil. Ya, jadi seperti itu. Nah di antara hikmah juga, yang perlu digarisbawahi dari akad atau baiat Aqabah ini adalah akad itu harus jelas dari awal. Ini penting ya. Kalau antum misalnya diajak bersama oleh teman, ayo kita bisnis yuk gini-gini. Gimana akadnya nih? Kalau dia bilang gampang nanti aja, jangan.
Tidak boleh bilang gampang. Pernah dengar itu ya? Gampang-gampang nanti aja. Ya nggak? Nanti kamu bagaimana nih bagi hasilnya? Oh nanti gampang. Nih jasa kamu gimana? Nanti gampang. Jangan terima kalau begitu. Harus jelas akadnya. Jangan nanti antum ribut setelah selesai. Dari awal jelas. Makanya di sini Nabi SAW jelas. Sebelum hijrah, mau nggak lindungin saya? Berat ini ya. Sebagaimana lindungi istri anak-anak kalian. Orang-orang Arab dulu itu memalukan bagi mereka kalau mereka hidup sementara istrinya yang dibunuh oleh orang lain. Dia harus maju mati duluan. Makanya Nabi minta bayat ini. Mau nggak kalian bela saya? Ini akadnya. Kalau iya kita hijrah nih. Tapi lihat bagaimana orang-orang Ansar. Tadi dua nama yang kita sebutkan. Ya, tapi yang terutama satu orang ini. Abu Haytham berkata, ya Rasulullah. Ini kami terima syarat anda nih. Tapi kami mau tanya juga dari kami. Nanti setelah anda menang nih. Anda tinggalkan kami nggak? Sebelum Nabi hijrah ditanya. Jangan sampai kami berjuang, kami lindungi. Nanti setelah menang Mekah takluk. Anda kembali tinggalkan kami. Ini kan akad ya. Maka Nabi, karena ini ditanya jelas Nabi sudah bilang. Darahku darah kalian. Sama. Semua. Siapa yang aku perang. Jadi akad dari awal itu semuanya jelas. Sebagaimana sudah kita baca tadi. Ya. Kemudian pelajaran yang lain juga. Hikmah yang lain bisa kita ambil di sini. Dari bayat ini adalah. Perlunya teman-teman sekalian komitmen dengan apa yang sudah dijanjikan. Itu penting sekali. Nabi SAW komitmen dengan apa yang beliau janjikan. Beliau tidak akan tinggalkan Madinah. Tadi sudah kita jelaskan riwayatnya. Dan juga penduduk Madinah komitmen. Makanya waktu perang Badr. Itu kan keluar 314 orang terdiri dari Muhajir dan Ansar. Ya, orang-orang Ansar ini. Waktu ikut sama Nabi SAW. Tidak semua tentunya kalau itu Nabi tidak wajibkan. Cuma mau nahan kafilah dagang. Orang-orang Ansar yang ikut tidak ada hubungannya sama kafilah dagang Quraisy. Karena di kafilah dagang Quraisy itu yang ada uang-uangnya Muhajir. Makanya tuh Nabi bilang ini kafilah dagang Quraisy. Uang muslimin ada di situ. Disuruh serang kalau Muhajir mau saja. Hartanya dia. Orang Ansar untuk apa ikut nih? Nah ini kan penting ya. Tapi karena mereka komitmen mau membela Nabi mereka ikut. Makanya waktu sebelum perang Nabi bilang, kafilah dagang Quraisy yang 40 dijaga 40 prajurit dipimpin Abu Sufyan sudah selamat. Ini sekarang Quraisy keluar dengan 1000 pasukan. Gimana ini? Ya, kafilah tidak mungkin kita kejar. Pasukan musuh sudah depan mata. Berikan saran kalian. Berikan pendapat kalian. Semua Muhajir berdiri. Abu Bakar beri dukungan, Umar beri dukungan, ya, Mikdam dan yang lain. Ya Rasulullah, kita perang. Ya Rasulullah, kita perang. Wajar, karena mereka punya harta di situ. Lalu Nabi bilang, terus Nabi ulangi, bagaimana pendapat kalian? Akhirnya pemimpin Ansar Sa'ad berkata begini, ya Rasulullah, seakan-akan anda maksud kami. Kata Nabi SAW, iya. Memang karena masalahnya tidak ada hubungannya mereka dengan harta ini. Sekarang mereka mau perang tumpah darah ini. Bisa terpotong tangannya, bisa terpenggal lehernya. Ini gak main-mainin. Lalu mereka mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya kami tidak akan berkata sebagaimana Bani Israel berkata kepada Musa. Waktu Nabi Musa AS disuruh oleh Allah, suruh Bani Israel nyerang Palestina. Mereka bilang apa? Dalam Al-Quran, idhaba anta wa rabbuka faqatila inna hauna qaidun. Hai Musa, pergi saja kau berdoa sama Tuhanmu, perangi sendiri. Begitu Bani Israel bilang, ya, kami tunggu di sini, menang atau kalah terserah. Maka kata orang-orang Ansar, ya Rasulullah kami tidak akan ucapkan. Tapi kami akan mengatakan, pergilah anda dengan Tuhan anda dan kami bersama dengan anda. Demi Allah ya Rasulullah, kalau anda menyuruh kami nyemplung ke dalam lautan, kami akan ikut. Maka Nabi SAW lega waktu itu. Berarti orang Ansar pun tidak masalah dengan memperebutkan harta Quraisy tadi. Apalagi hartanya sudah lolos, sekarang berhadapan dengan pasukan perang. Nah ini komitmen teman-teman sekalian. Ya, komitmen. Jadi sekali janji, sekali lempar akad, sepakat, selesai. Ya, walaupun antum dapat penawaran lebih besar, nggak ada urusannya. Sudah selesai. Ini harus antum mulai dari diri antum, dari hal yang kecil, nanti hal yang besar pun antum komitmen. Ya. Berapa kali kami diundang kajian, di tempat, kalau kita bicara masalah elitnya, eksklusifnya, ya, mungkin juga mereka kalau kasih bayaran lebih besar, saya tinggalkan. Kenapa? Sudah komitmen ada undangan awal. Gak bisa, ini sudah akad kita di sini.
Ini bukan masalah kita dikasih amplop, bukan masalah karena ini tempatnya lebih eksklusif, yang undang lebih dikenal, nggak ada urusannya. Komitmen harus begitu. Nah ini pelajaran yang perlu kita ambil dari Baiat Aqabah ini. Selanjutnya adalah sikap beliau di Perang Badar. Sebagian pakar sejarah, kata penulis, mengatakan Abbas telah masuk Islam sebelum hijrah dan ia merahasiakan keislamannya. Ada pula yang mengatakan ia masuk Islam sebelum penaklukan kota Mekah dan orang-orang Quraisy merasakan sesuatu di hati mereka terhadap Abbas, maksudnya curiga. Ini Abbas sudah Islam belum gitu kan? Tetapi mereka tidak menemukan bukti yang menguatkan prasangka tersebut. Terlebih lagi ia secara lahir nampak searah dengan sikap orang-orang Quraisy. Tak kala perang Badar, orang-orang Quraisy ingin memastikan keraguan mereka, maka mereka suruh Abbas ikut perang. Kalau kau bukan di agama ponakanmu Muhammad, ikut perang sekarang di Badar. Maka Abbas pun keluar tapi terpaksa. Nah ini salah satu dalil yang disebutkan oleh penulis, dijadikan sebagai pegangan pendapat kedua kalau Abbas sudah masuk Islam dari awal di Mekah. Karena waktu diajak perang Badar, beliau tidak mau ikut, tapi terpaksa, gitu kan? Tapi pendapat pertama mengatakan tidak. Tetap yang paling kuat adalah sebelum pembebasan kota Mekah. Dan itu yang kami pegangi ya. Karena di sini bisa saja Abbas radhiyallahu anhu tidak mau berperang memerangi muslimin dan dia ikut terpaksa, itu sebagai dukungannya kepada ponakannya. Bukan berarti menandakan dia muslim. Ya, ini hanya untuk menjelaskan persisian pendapat ulama. Oleh karena itu, Nabi SAW waktu tahu Abbas hadir di Badr, dan beliau dapat wahyu kalau Abbas itu keluar terpaksa. Maka beliau bersabda kepada kaum muslimin waktu itu. Dinukil oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Nabi SAW bersabda kepada para sahabat, sesungguhnya aku telah mengetahui bahwa sejumlah tokoh dari Bani Hashim dan selain mereka diajak keluar karena dipaksa. Mereka tidak bertujuan untuk memerangi kita. Siapa yang bertemu salah seorang dari Bani Hashim, maka janganlah ia membunuhnya. Siapa yang bertemu Abul Bakhtai, maka jangan ia membunuhnya. Siapa yang bertemu dengan Al-Abbas bin Abdul Muttalib, maka jangan ia membunuhnya. Karena ia diajak keluar karena dipaksa. Nah waktu Nabi SAW sampaikan ini, tokoh-tokoh Quraisy, tokoh-tokoh Bani Hashim, terutama Abbas disebutkan, dan itu paman kandung Nabi. Ada satu orang bernama Abu Hudzaifah bin Utbah radhiyallahu anhum. Abu Hudzaifah bin Utbah ini teman-teman sekalian, dia waktu itu dengar di perang Badar, di dalam peperangan kita boleh membunuh musuh karena yang depan mata kafir harbi namanya. Kan orang kafir itu ada kafir harbi, orang kafir yang keluar dengan perlengkapan perangnya memerangi muslimin. Nah, mirip dengan Israel sekarang di Palestina. Dulu Belanda, Jepang datang jajah kita. Nah, itu kafir harbi. Kita perangi mereka dan kita boleh membunuh mereka. Tapi tentu tetap dengan adab dan tata kerama yang sudah disampaikan. Kata Nabi SAW, Allah mencatatkan kebaikan dalam segala hal. Kalau kalian bunuh-bunuh dengan cara yang baik. Kalau kalian sembelih-sembelih dengan cara yang baik. Tajamkan pisau kalian, tenangkan sembelihan kalian. Bunuh pun harus dengan cara baik. Maknanya apa? Tidak ada mutilasi, gak ada bakar. Tusuk musuh mati selesai. Gitu kan? Nah seperti itu. Itu tata keramanya yang diajarkan. Tapi waktu itu karena baru-baru Islam, Abu Hudzaifah ini nangkap, oh kalau saya ketemu sama sepupu saya di medan perang kafir, saya penggal lehernya dong. Gitu kan? Waktu beliau dengar, Nabi bilang, kalau ketemu sama Abbas jangan ada yang bunuh. Dia sempat bilang, dia bilang begini, apakah kami boleh membunuh bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara dan karib kerabat kami sementara kami membiarkan Al-Abbas? Masa Abbas gak boleh dibunuh? Nah gitu ya. Yang lain kerabat kami boleh dibunuh. Gimana ceritanya nih? Ini karena baru-baru masuk Islam ya, mereka masih belum paham. Nanti kita lihat bagaimana beliau menebus itu dengan kebaikan tentunya. Maka dia bilang di medan perang ini, demi Allah jika aku bertemu dengan Abbas, sungguh aku akan sumbat ia dengan pedang. Pasti aku akan bunuh dia. Lalu aku menyampaikan, ini kata perawi hadisnya ya, sahabat Nabi yang mengatakan, lalu aku sampaikan kepada Nabi SAW tentang kejadian tersebut. Maka Umar bin Khattab berkata, lalu ada Umar di situ. Lalu kata Nabi SAW, wahai Abu Habs, maksudnya Umar bin Khattab, apakah pantas wajah paman Nabi SAW dipukul dengan pedang? Maka Umar mengatakan, wahai Rasulullah, biarkan aku penggal lehernya.
Maksudnya Abu Hudzaifah bin Utbah. Nah, ini memang Umar ya. Kalau Umar hidup di masa sekarang ini luar biasa. Ya, aman semua gitu. Karena salah sedikit penggal, selesai. Tidak ada lagi kejahatan. Ya Rasulullah, apakah perlu aku penggal lehernya Abu Hudzaifah bin Utbah dengan pedang? Demi Allah, dia telah melakukan kemunafikan. Masa Nabi bilang jangan bunuh, dia bilang bunuh gitu kan? Maka Abu Hudzaifah berkata, radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang berkata tadi, aku tidak pernah merasa aman dengan kalimat yang telah aku ucapkan ketika itu. Jadi Nabi larang, tidak usah dibunuh. Dia ucapkan itu mungkin karena emosinya saja. Nabi biarkan. Terus Abu Hudzaifah radhiyallahu anhu sadar gitu kan. Dia mengatakan, aku tidak pernah merasa tenang dengan kata-kata atau kalimat yang sudah aku ucapkan itu. Dan aku senantiasa khawatir darinya. Maksudnya jangan sampai Allah catat sebagai dosa nih. Dan aku harus menebusnya dengan mati syahid. Dan beliau terus mengejar mati syahid sampai beliau mati di perang Yamamah radhiyallahu anhu. Ya. Jadi ini adalah teman-teman sekalian menandakan bagaimana para sahabat itu, ya, mereka kalaupun berbuat salah, mereka akui dan mereka tebus. Nah, bahasa tebus penting ini ya, kata-kata tebus. Ingat saya pernah sampaikan riwayat Umar bin Khattab beli kebun kurma, ya, kemudian beliau luput dari sholat asar, apa yang beliau buat? Jual semua kebun kurmanya, sedekahin semua uangnya. Nah, tebusan ini penting ya, untuk mengimbangi kekeliruan kita atau kesalahan kita. Banyak orang di antara kita cukupkan diri dengan taubat saja. Padahal sebenarnya menebusnya ini penting. Kami pernah jelaskan di kisah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, di kisah kita waktu kita jelaskan beliau kan begitu. Beliau kalau ketinggalan satu sholat berjamaah, beliau ganti selain taubat istighfar kepada Allah, beliau ganti dengan semalam suntuk begadang sholat tahajud. Nah begitu caranya mereka ya. Nah lihat bagaimana di sini Abu Hudzaifah, dia ucapkan kata-kata itu, tapi cuma terbawa emosi, gitu kan? Nabi pun faham, Nabi maafkan. Tapi dia mengatakan saya tidak tenang sampai saya tebus nih, dan harus yang besar, mati syahid. Pernah dengar Wahsy yang bunuh Hamzah, itu masuk Islam dan meninggal. Dia masuk Islam di perang, di pembebasan kota Mekah. Dan dia datang mengatakan, ya Rasulullah saya mau masuk Islam. Nabi pandu syahadat. Setelah masuk Islam, Nabi SAW mengatakan, pergilah dari saya hai Wahsy, karena ini masih membayangkan, Nabi karena membayangkan dia ini yang bunuh Hamzah, pamannya gitu kan. Maka Wahsy mengatakan, saya terus merasa terbebani dengan kejadian saya membunuh ya Hamzah, dan saya tidak merasa puas sampai tombak yang saya pakai membunuh, saya gunakan untuk membunuh musuh Allah. Maka dia pun akhirnya membunuh salah satu dari nabi-nabi palsu setelah Nabi SAW meninggal dengan tombaknya. Dan dia mengatakan ini adalah tebusan itu. Nah seperti itu. Nah tebusan ini penting teman-teman. Ini seperti kita kasih hukuman diri kita. Supaya kita tidak mengulangi. Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah tulis dalam buku beliau Minhajul Muslim tentang masalah muraqabah. Bagaimana kita merasa diawasi sama Allah SWT. Bagaimana kaum salaf ya pernah dia melihat wanita yang bukan mahramnya. Lalu akhirnya terganggu kekhusyuan sholatnya. Maka dia menampar sendiri matanya. Sambil dia mengatakan, sungguh engkau telah melakukan pelanggaran yang besar. Semenjak itu dia komitmen, tidak mau lagi lihat wanita yang bukan mahramnya. Nah seperti itu mereka buat tebusan gitu ya. Tapi bukan berarti merusak tubuh ya. Tapi dia memberikan hukuman. Ada di antara mereka setelah melakukan pelanggaran-pelanggaran atau pelanggaran kecil sebenarnya bukan dosa besar. Maka sengaja dia ke padang pasir yang panas di siang hari, buka bajunya lalu dia guling-guling di padang pasir sambil mengatakan ketahuilah api neraka lebih panas daripada ini. Jadi ini membuat dia jadi ada sesuatu nih. Karena diri kita ini teman-teman tidak cukup dengan hanya ucapan. Nah, sudah astagfirullah. Kenapa banyak orang kembali melakukan? Dia tidak ikuti dengan tebusan-tebusan itu. Ya selama dibolehkan secara syariat. Nah seperti itulah ya. Ini nilai tanda kekuatan iman para sahabat dan kaum salaf. Mereka bila melakukan kekurangan dalam ibadah mereka, mereka menutupi dengan yang lain. Dan bila melakukan kesalahan, maka mereka segera taubat dan menebus dengan amal saleh. Nah itu hikmah yang kita ambil. Tentu yang saya sebutkan hikmah ini tidak disebutkan dalam buku ya. Kami tambahkan. Selanjutnya, disebutkan ada subjudul tapi masih dalam masalah Badr. Ia menjadi tawanan pada perang Badar, maksudnya Abbas radhiyallahu anhu. Al-Abbas radhiyallahu anhu tidak berperang dalam perang Badar, semua kaumnya perang kecuali dia. Dengan sebab ia keluar secara terpaksa dan Nabi SAW telah melarang para sahabat membunuhnya. Kemudian Abbas menjadi tawanan. Dinukil kisah dari Abul Yusur radhiyallahu anhu seorang sahabat Nabi, ia berkata,
Aku pernah melihat Abbas pada hari perang Badar saat dia berdiri seakan-akan dia berhala, patung. Gak bergerak sama sekali. Semua kaumnya ikut berperang, nyerang muslimin, dia tidak. Pokoknya dia di belakang, dia gak mau perang. Dan juga sementara kedua matanya berlinang. Lalu aku berkata kepada Abbas, Allah akan membalasmu dengan keburukan dari orang yang memiliki hubungan rahim. Apakah engkau memerangi putra saudaramu bersama musuh-musuhnya? Maksudnya, kalau engkau bergerak Abbas, perangi muslimin, perangi ponakanmu, Allah akan hukum kamu. Masa kamu dukung membunuh ponakanmu sendiri demi musuh-musuhnya? Maka Abbas berkata, bagaimana keadaannya? Apakah dia terbunuh, terluka? Abbas tanya kepada Abu Yusr tentang Nabi SAW. Maka kata Abu Yusr, aku berkata, Allah lebih mulia dan mampu menolongnya dalam hal ini. Ini penting teman-teman. Bahasa mengatakan Allah lebih mampu menolongnya, ini bahasa keyakinan. Kalau antum berada di satu rel yang benar, komitmen aja, gak usah khawatir. Allah akan datangkan pertolongannya. Itu penting ya, sehingga gak usah khawatir. Bahasa ini penting sekali. Allah lebih mampu, Allah maha kuasa, ya, Allah maha melihat. Allah akan membela orang-orang beriman. Kalau antum benar, antum gak usah khawatir. Allah akan bersama gitu ya. Ini bagian daripada akidah kita. Kemudian ia berkata Abbas, kalau begitu apa yang engkau inginkan dariku? Maksudnya, hai Abu Yusr, kenapa kau datang di sini? Maka kata Abu Yusr, aku akan menawanmu. Karena Rasulullah SAW melarang orang-orang dari membunuhmu. Kami semua ini pasukan muslim dilarang bunuh kamu. Udah, daripada nanti ada masalah, ada yang lain membunuhmu, udah aku tawan kamu. Kenapa dia mengatakan aku menawanmu? Karena secara hukum syar'i teman-teman, kalau kita ini semua masuk di medan perang, kemudian kita lihat musuh sudah kalah. Anggaplah saya ini sudah menawan satu orang musuh. Kalau saya sudah tawan, antum gak boleh bunuh. Tawanan seorang muslim gak boleh dibunuh. Siapa yang sudah dibunuh oleh muslim gak boleh dibunuh. Ya, makanya kalau ditawan berarti tidak ada yang berani ganggu nanti. Kan seperti itu. Lalu ia berkata, ini bukan yang pertama kali ia menyambung rahim. Maksudnya apa yang Nabi Muhammad SAW buat itu, dia larang pasukannya membunuhku demi untuk rahim. Ini bukan pertama kali, memang dia selalu membantu kerabatnya. Lalu aku pun menawannya, kata Abu Yusr, ya. Kemudian membawanya ke hadapan Rasulullah SAW. Dalam riwayat lain dikatakan dari Al-Bara dan selainnya radhiyallahu anhum, ia berkata seorang laki-laki dari kalangan Ansar datang membawa Al-Abbas. Kalau riwayat tadi sebelumnya Abu Yusr itu ya. Ia telah menawannya, maka ia mengatakan, bukan orang ini yang telah menawanku, ya. Maksudnya Abbas mengatakan, bukan orang ini yang menawanku. Lalu Nabi SAW berkata kepada sahabat yang menawannya, maksudnya Abu Yusr tadi, laqad azarakallahu bimalakin karim. Allah telah menolongmu dengan malaikat yang mulia. Yang membawa Abbas ini bukan kamu, tapi malaikat yang Allah datangkan. Gitu kan? Makanya Abbas bilang ini bukan orang ini yang tawan saya. Entah apa makna dari perkataan beliau, apakah beliau lihat malaikat, apakah beliau merasa orang ini lebih kecil secara fisik, tapi kok bisa kuat sekali pegang saya dan seterusnya gitu ya. Tapi intinya waktu itu malaikat datang menolong ya. Salah satu maknanya adalah menolong sahabat ini untuk bisa membawa tawanan Abbas selamat sampai ke Nabi. Karena kan bisa saja di tengah jalan dibunuh juga. Kan gitu. Pernah dengar kisah yang kami sampaikan pada saat kita bahas Bilal, Umayyah bin Khalaf. Ya, majikannya di Mekah yang dibunuh kan gitu. Sudah ditawan sama Abdurrahman bin Auf. Tapi Bilal gak bisa tahan gitu kan. Dia bilang, hai Abdurrahman, ayo serahkan dia. Ini musuh Allah, Umayyah bin Khalaf. Dia hidup atau saya hidup? Harus mati ini. Kata Abdurrahman, ini tawanan saya. Bilal jangan ganggu. Karena di belakangnya dia ini orang kaya di Mekah, bisa tebus mahal gitu kan. Jangan ganggu Bilal. Terus saja Bilal mau serang, Abdurrahman tahan dengan badannya. Jadi nggak bisa gitu kan. Maka Bilal cari akal lain waktu itu. Ya, Bilal lihat orang-orang Ansar segelompok lewat. Hai orang-orang Ansar sini, panggil. Dengar gak kisah saya ditaruh batu panas di Mekah? Iya dengar, ini orangnya. Ayo kita serang dia. Orang-orang Ansar bilang sama Abdurrahman, ini Umayyah orang jahat, Abdurrahman tidak bisa, kita harus bunuh dia. Ya, sekarang Abdurrahman bukan hadapi satu orang, banyak. Ya, hampir 7-8 orang, semua mau siap bunuh ini. Maka Abdurrahman cari akal. Dia bilang sama Umayyah, tidurlah, tidur di tanah. Abdurrahman tidur di atasnya, jangan ganggu ini.
Kata Bilal, tusuk dari bawah. Jadi semua pada tusuk mati akhirnya. Tapi ini contohnya, artinya tidak ada jaminan orang itu bisa selamat sampai ke panglima perang. Masih bisa dibunuh. Nah di sini karena Abbas memang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah datangkan malaikat yang melindungi juga dari serangan-serangan kaum muslimin. Sehingga sampailah ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas berkata radhiyallahu anhu, ia berkata, Abu Yusur menawan Al-Abbas. Lalu Nabi SAW berkata, bagaimana kau menawannya? Ia berkata, ada seorang laki-laki yang belum pernah aku lihat sebelumnya maupun setelahnya menolongku dalam menawannya. Bentuk dan penampilannya begini. Lalu Nabi SAW mengatakan, malaikat yang mulia telah membantumu dan menawannya. Ya, berarti di sini kehadiran malaikat dan sudah kita sebutkan tadi diantara hikmahnya. Sekarang masih masalah Badar dan setelah itu ditawan Abbas. Namanya tawanan, semua tetap harus ditawan, diikat gitu ya. Biasanya begitu. Dan salah satu tradisi Nabi SAW diikat biasanya di masjid beliau agar orang tawanan-tawanan ini mendengar ayat-ayat Al-Quran yang dibaca. Apalagi dari orang-orang Arab, mereka faham apa yang dibaca. Dan berapa banyak tawanan akhirnya masuk Islam karena dengar ayat Al-Quran gitu ya. Dan Nabi SAW juga suruh bermuamalah yang baik dengan para tawanan. Nah ada substansial bahasan dalam masalah ini, kesedihan Nabi SAW atas pamannya. Ibnu Abbas meriwayatkan radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bermalam sementara para tawanan Badar dalam posisi terikat. Lantas beliau tidak bisa tidur di permulaan malam. Lalu ada yang bertanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau tidak tidur? Beliau SAW menjawab, aku mendengar rintihan pamanku dalam ikatannya. Maka para sahabat pun melepaskan ikatannya. Lalu Abbas pun tenang, kemudian barulah Rasulullah SAW tidur. Riwayat lain dari Mujahid rahimahullah, beliau mengatakan Al-Abbas ditawan oleh seorang laki-laki. Lalu mereka berjanji akan membunuhnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya aku tidak tidur malam ini demi Al-Abbas. Kaum Ansar mengaku akan membunuhnya. Lalu berkatalah Umar, apakah perlu aku mendatangi mereka wahai Rasulullah? Maka ia pun mendatangi kaum Ansar seraya mengatakan lepaskan Al-Abbas. Mereka mengatakan jika ia adalah orang yang diridhoi Rasulullah SAW maka ambillah dia. Ini sedikit tambahan riwayat tentang bagaimana sayangnya Nabi pada pamannya. Dan ini berarti menandakan boleh kalau ada kerabat kita non muslim yang ditawan di pasukan Islam, kita kasihan pada dia. Itu nggak masalah gitu ya. Dan kita masih bisa meminta kepada panglima perang yang memberikan keputusan untuk membebaskan tawanannya. Itu bisa saja gitu ya. Tapi itu tergantung pemimpinnya nanti ya. Tergantung juga orang yang sudah menguasai. Dan perlu juga teman-teman tahu siapa yang menawan seseorang di perang. Misalnya kita semua masuk medan perang tadi, saya menawan misalnya si A. Kan dari tawanan saya itu. Nah, yang punya hak mutlak tawanan tersebut adalah saya. Bebasinkah atau tidak bebasinkah, terima tebusankah, nah seperti itulah ya. Oleh karena itu di sini Nabi SAW tidak mau egois. Tidak mau mengatakan bahwasanya itu paman saya pokoknya bebasin, gak mau tahu. Enggak. Ditawan oleh orang-orang Ansar, Nabi masih mengatakan saya mendengarkan rintihannya. Kemudian saya mendengar ada yang mungkin mau membunuhnya. Maka Umar pun datang mengatakan bebaskan ini. Siapa yang tawan Abbas? Abu Yusur tadi, bebaskan dia. Nah, karena Rasulullah merasa terganggu dengan rintihan pamannya. Maka Abu Yusur pun mengatakan kalau Rasulullah ridho dengan ini ambillah dia. Nah dia bebasin. Karena memang haknya siapa? Haknya yang menawan. Itulah Abu Yusur tadi. Selanjutnya Allah SWT menggantikan baginya apa yang telah dibayarkan pada perang Badar. Ya. Di perang Badar, Abbas radhiyallahu anhu karena pergi dengan pedang, dengan perisai, dengan busur panah, perlengkapan perang lah ya. Dan semua tawanan teman-teman, apa yang dia miliki itu menjadi haknya orang yang menawannya. Baju pedang, baju perangnya, perisainya, pedang segala macam jadi itu miliknya Abu Yusur. Berarti kan ada harta Abbas yang akhirnya dikorbankan. Padahal dia keluar terpaksa. Tapi hukum peperangan yang ditawan, yang kalah itu semua harta mereka jadi ghanimah, harta rampasan perang gitu ya. Dari sini penulis ingin menyinggung beberapa riwayat di mana Allah menggantikan bagi Abbas apa yang telah dibayarnya pada perang Badar, apa yang telah dia dijadikan sebagai ghanimah muslimin, Allah ganti. Dinukil dari Humaid bin Hilal, ia berkata, Ibnul Hadrami mengirimi Rasulullah SAW harta sebesar 80.000 dari Bahrain. Lalu ditebarkan di atas tikar. Kemudian Nabi SAW datang dan berhenti, kemudian orang-orang pun datang. Pada waktu itu digunakan bilangan atau tidak digunakan bilangan ataupun timbangan. Yang ada hanya takaran genggaman saja. Lalu datanglah Al-Abbas mengenakan baju hitam, dalam kurung ada garis merahnya.
bermotif ya. Ia membawa banyak harta dengan bajunya. Kemudian ia hendak bangkit berdiri namun ia tidak mampu. Lalu ia mengangkat kepalanya kepada Rasulullah SAW seraya mengatakan, tolong angkatkan ini untukku. Maksudnya dari harta tadi rampasan perang yang dapat tadi banyak. Abbas waktu itu datang kemudian mengambil ya harta tersebut dan dia minta untuk dibawakan gitu ya. Ini bisa terjadi, bisa saja ini juga termasuk setelah pembebasan kota Mekah. Masih ada perang Hunain, ada perang Tabuk. Kalau dalam pendapat pertama mengatakan Abbas masuk Islam setelah sebelum pembebasan kota Mekah, berarti memang ini justru terjadi setelah pembebasan kota Mekah. Jadi satu peperangan. Karena tidak disebutkan riwayat ini sebenarnya 80.000 dari Bahrain ini kapan dikirimnya. Tapi kalau kita lihat riwayat waktu Nabi tebar dan Nabi akan bagi-bagikan kepada muslimin, Abbas datang dan mengambil dari situ. Dan dia mengambil harta yang banyak dan dia tidak bisa mampu memikulnya. Nah yang bisa ambil begini muslimin. Gitu kan? Berarti menandakan ini bisa terjadi setelah pembebasan kota Mekah setelah masuk Islam. Dan dia mengatakan kepada Nabi SAW waktu dia tidak bisa angkat, bantu saya angkat. Maka Nabi tersenyum. Nabi SAW mengatakan kembalikan harta itu sebagian, lalu berdirilah dengan apa yang kau mampu. Maka ia pun melakukannya. Lalu sambil bertolak pergi, Abbas mengatakan, nah ini berarti menandakan dia sudah muslim. Dia mengatakan ini berarti, saya bilang tadi kejadiannya kalau pendapat pertama berarti setelah pembebasan kota Mekah. Kemungkinan di perang Hunain atau di perang Tabuk atau yang diantaranya sebelum Nabi SAW meninggal. Abbas berkata, adapun salah satu dari dua yang Allah janjikan maka telah ditunaikan. Maksudnya Allah telah berikan. Apa itu? Dalam firman Allah surah Al-Anfal ayat 70, bunyinya kul liman fi aidikum minan asra in ya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum. Katakanlah hai Muhammad kepada tawanan-tawanan yang ada di tanganmu. Jadi semua tawanan muslimin mulai dari tawanan perang Badar dan perang-perang yang lainnya, katakan kepada tawanan-tawanan yang ada di tanganmu, jika Allah mengetahui ada kebaikan dalam hati kalian, niscaya Dia akan memberikan kepada kalian lebih baik dari apa yang telah diambil dari kalian. Kalau Allah tahu kalian mau masuk Islam, kalian hatinya tidak mau memerangi muslimin, apapun yang jadi ganimah nanti diganti sama Allah. Maka kata Abbas, waktu beliau dapat harta dari Bahrain tadi beliau bilang, sesungguhnya apa yang Allah janjikan untuk tawanan karena saya di Badar, begitu saya kata maknanya ya, saya di Badar tidak mau berperang, maka apa yang diambil dari perisai saya, pedang saya, Allah ganti dengan ganimah yang ini. Benar janjinya Allah. Maka dua dari janji Allah ini sudah dikasih, saya sudah di depan mata. Allah gantikan yang di Badar, diambil dengan harta ini. Lalu beliau mengatakan, ini lebih baik dari apa yang diambil dariku di Badar. Dan aku tidak tahu apa yang diperbuat di akhirat kelak. Maksudnya janji yang keduanya kan Allah akan ampuni. Nanti dibalas dengan derajat surga apa, itu aku tidak tahu. Nah itu kejadian di harta rampasan di mana Allah membalas dan menggantikan milik beliau. Selanjutnya sikap beliau pada perang Hunain. Sikap beliau pada perang Hunain. Perang Hunain adalah peperangan yang terjadi tentu teman-teman sekalian setelah pembebasan kota Mekah ya. Jadi peperangan Nabi membawa 10.000 pasukan dari Madinah, taklukan kota Mekah tanpa perlawanan yang berarti. Ada perang-perang kecil tapi tidak berarti. Nah setelah itu beliau bergabung pada pasukan beliau 2.000 lagi tambahan. Jadi 12.000 orang-orang yang baru masuk Islam bergabung lagi. Lalu terjadi perang besar dengan suku Hawazim di Hunain. Hunain kurang lebih 30 km dari Masjidil Haram. Biasanya orang kalau mau umroh juga di sana ada mikot. Ya, dikenal dengan Ji'rana. Nabi SAW pernah mikot dari situ. Di belakang masjidnya, masjid yang orang biasa mikot itu, saya pernah pas tiba di sana karena kami pernah buat umroh plus umroh sirah Nabawi. Saya cari lokasi itu di Google Map pun diisyaratkan. Memang di belakang masjid itu sedikit jalan itu ada lembah curam sekali, padang pasir. Memang kalau kita lihat buku-buku sejarah digambarkan Hunain itu perang Hunain di lembah Hunain namanya. Itulah lembah Hunain. Di Google Map ditulis Hunain. Isyaratnya di situ memang. Ya. Jadi ini perang Hunain dinamakan karena lembahnya gitu ya. Al-Abbas berkata radhiyallahu anhu, aku ikut bersama Rasulullah SAW dalam perang Hunain. Nah perang Hunain setelah pembebasan kota Mekah sudah muslim dia. Ya. Lalu aku dan Abu Sufyan bin Al-Harith bin Abdul Muttalib. Nah ini Abu Sufyan sepupunya sendiri yang baru masuk Islam. Kenapa kita bilang sepupunya? Karena Abbas bin Abdul Muttalib. Sebenarnya
Abu Sufyan bin Al-Harith. Al-Harith saudaranya ya Abdullah. Berarti Abu Sufyan ini lebih kepada, kalau dia anaknya Al-Harith, ya betul sepupu Nabi SAW. Ya. Berarti dia kena ponakannya sebenarnya. Abu Sufyan ini ponakannya Abbas. Karena Abbas saudara dengan Al-Harith. Ya. Dia mengatakan, aku dan Abu Sufyan bin Harith bin Abdul Muttalib konsisten mendampingi Rasulullah SAW dan tidak berpisah dengannya. Sementara Rasulullah SAW berada di atas bigal berwarna putih. Bigal itu peranakan antara kuda sama keledai. Ya. Bigal itu hadir dari Farwah bin Nufatha al-Juzami. Tak kala kaum muslimin dan kaum kafir saling perang, kaum muslimin ada yang mundur. Maka Rasulullah SAW boleh memicu kencang bigalnya menghadapi orang-orang kafir. Sementara aku memegang tali kekan bigal Rasulullah SAW untuk menahannya agar tidak berlari terlalu kencang. Sedangkan Abu Sufyan memegang tunggangan Nabi SAW atau Rasulullah SAW. Maka beliau bersabda, Ay Abbas nadi ashabas syajara. Wahai Abbas, panggillah ashabus syajara. Maksudnya sahabat-sahabat yang baiat di bawah pohon, syajara pohon. Ashab syajara maksudnya orang yang hadir di bawah pohon baiat Ridwan waktu kesepakatan Hudaybiyah. Ya, ini jauh sebelum pembebasan kota Mekah. Ya, jadi Nabi SAW setelah perang Ahzab, beliau keluar dengan 1.400 orang menuju ke Mekah mau umrah. Ternyata di wilayah Hudaybiyah sekitar 80 km dari Mekah itu dihadang oleh Quraisy. Dan terjadilah kesepakatan Hudaybiyah yang panjang lebar tentunya. Hanya muslimin kembali tidak boleh umrah. Pada saat itu umrahnya tahun depan namanya umrah qadha. Nah, waktu Nabi SAW tertahan di Hudaybiyah, maka pada saat itu teman-teman sekalian beliau mau mengutus Umar. Wahai Umar, temui Abu Sufyan. Abu Sufyan masih kafir waktu itu kan. Temui Abu Sufyan. Kita ini mau umrah. Ini pakai ihram semuanya. Ada hadyu. Hadyu itu hewan yang akan disembelih kalau umrah dan haji. Biasanya mereka waktu itu kalau domba ataupun unta ditaruh kain tanda di lehernya. Semua orang tahu, orang kafir pun tahu kalau itu hadyu. Berarti orang kalau hadyu benar-benar mau umrah atau mau haji gitu. Nah waktu itu Umar bilang, ya Rasulullah, Anda tahu bagaimana permusuhanku dengan Quraisy. Kalau Abu Sufyan nanti ngomong kasar atau apa, berbahaya, bisa perang saya di sana nanti. Utus orang yang satu suku sama dia. Siapa itu? Uthman bin Affan. Sama-sama dari Umayyah. Ya. Coba Uthman bisa lebih negosiasi. Maka Uthman pergi. Waktu Uthman masuk di Mekah, Abu Sufyan lihat sepupunya sendiri. Akhirnya ditahan sama dia. Ngobrol-ngobrol. Nabi pikir ini ditahannya mungkin Uthman sudah jadi tawanan atau bisa dibunuh. Maka beliau langsung berdiri di bawah sebuah pohon di wilayah Hudaybiyah. Lalu beliau panggil sahabat semua, ayo baiat sekarang. Ambil janji setia, apapun keputusan Allah dan Rasulnya kalian setia. Kalau kita disuruh perang oleh Allah serang Mekah, kalian harus serang. Disuruh kembali. Maka semua sahabat salaman dengan Nabi berbaiat lagi. Ya gitu, janji setia. Nah Nabi SAW baiat karena ingin membela Uthman di situ ya. Sampai Nabi SAW setelah semua sahabat letakkan tangan dengan tangan Nabi, Nabi mengentakkan tangan kiri, tangan kanan mengatakan, dan ini tangannya Uthman. Karena Uthman ditahan, gitu kan, tertahan di Mekah. Kata para sahabat, sungguh tangan Rasulullah SAW mewakili Uthman lebih kami cintai daripada tangan kami sendiri. Lalu Nabi SAW bilang apa? Kalian semua masuk surga yang ada di bawah pohon. Itu yang baiat dikenal dengan ashabus syajarah. Kalian semua masuk surga kecuali orang yang sembunyi di belakang unta merah. Waktu itu ada kalau tidak salah seseorang bernama Ja'ad. Orang ini munafik. Dia ikut pura-pura mau mata-matai umat Islam. Bukan niat umrah. Dia sembunyi-sembunyi gak mau baiat. Tapi Nabi tahu. Nabi bilang kalian semua masuk surga kecuali orang itu yang sembunyi di belakang unta merah. Ya. Nah di sini ashabus syajarah terkenal sudah janji setia sama Nabi. Hidup mati sama Nabi. Makanya waktu di perang Hunain teman-teman sekalian. Ada kejadian sedikit kami kisahkan. Karena ini kisah perang yang cukup panjang. Di Sirah Nabawi sudah kami jelaskan. Perang Hunain ini teman-teman jumlah umat Islam kurang lebih 12.000. 10.000 dari pasukan Madinah. 2.000 yang baru masuk Islam dan bergabung. 12.000. Suku Hawazim yang akhirnya terjadi peperangan di lembah Hunain sama Nabi SAW. Itu jumlahnya lebih sedikit. Ya. Dan mereka supaya kelihatan banyak. Mereka bawa perempuan-perempuan mereka. Mereka bawa anak-anak mereka dinaikin di unta. Supaya umat Islam lihat dari jauh. Oh pasukannya besar. Karena dengan perempuan anak-anak mereka hidup ikut semuanya jumlahnya jadi 30.000. Tapi kalau pasukan mereka tidak segitu. Antara 8.000 sampai 10.000. Maksudnya lebih sedikit dari umat Islam.
Maka ada sebagian sahabat yang bilang begini, waktu lihat mereka tahu, oh itu sebagiannya perempuan sama anak-anak. Mereka bilang, kita tidak akan pernah dikalahkan dengan jumlah sebesar ini. Jadi sahabat ada di antara mereka yang bergantung dengan jumlah mereka. Maka dalam riwayat dikatakan Allah pun membiarkan mereka dengan ketergantungan itu. Maka kocar-kacirlah pasukan muslimin dikalahkan di awal. Ya. Nah waktu kocar-kacir pasukan muslimin, karena ada perkataan ini di sebagian mereka, maka pada saat itu Nabi SAW melihat ini kocar-kacir. Maka beliau berusaha menyerang musuh. Dengan yang segelintir ada. Dalam beberapa riwayat disebutkan cuma ada 100 orang bersama Nabi. Dari 12.000 itu hanya sisa 100 orang. Menghadapi pasukan 8.000 sampai 10.000 orang. Gitu kan. Tapi Nabi SAW tetap kokoh. Nah Abu Sufyan sama Abbas dua-dua di samping Nabi. Nah Nabi untuk mengajak supaya muslimin bergabung lagi dengan pasukan beliau. Beliau bilang, hai Abbas, panggil ashabus syajarah. Mana itu yang bayat di bawah pohon yang lalu berapa tahun lalu, panggil mereka. Maka Abbas pun mengatakan, yang kebetulan beliau memiliki suara yang lantang, lalu aku berteriak dengan sekeras-keras suaraku, di mana ashabus syajarah? Demi Allah kata Abbas, waktu mendengar suaraku di mana ashabus syajarah, karena ini istilah tidak ada orang pakai kecuali sahabat yang hadir di bawah pohon gitu kan. Orang kafir tidak pernah kenal ini, mereka tidak pernah tahu gitu kan. Sahabat pun yang tidak hadir tahu siapa yang dimaksudkan. Ini yang sudah bayat setia nih. Maka kata Abbas, demi Allah, waktu mereka mendengar panggilanku ashabus syajarah, mereka mendatangiku seperti memiliki rasa kasih sayang sapi terhadap anak-anaknya. Maksudnya mereka langsung lunak, semua langsung bergabung bersama pasukan Nabi SAW. Begitu dengar ashabus syajarah, ini berarti menandakan iman yang luar biasa dari para sahabat ya. Walaupun kocar-kacir pada satu sahabat, begitu dengar panggilan dari Rasulullah SAW, ashabus syajarah mereka langsung datang. Abbas menggambarkan saking mudahnya mereka datang, itu seperti induk sapi yang cari anaknya terus ketemu. Bagaimana dia langsung lindungi anaknya, nah begitu kondisi orang-orang ashabus syajarah. Maka mereka teriak-teriak sambil mengatakan, labbaik, labbaik. Ya kami datang, ya kami penuhi panggilan. Lalu mereka pun saling berperang dengan orang-orang kafir. Sementara seruan kepada kaum Ansar berbunyi, wahai kaum Ansar, wahai kaum Ansar. Kemudian seruan dibatasi kepada Bani Al-Harith bin Al-Khazraj. Mereka berkata, wahai kaum Bani Al-Harith bin Khazraj, wahai Bani Al-Harith bin Khazraj. Lalu Rasulullah SAW yang berada di atas bigal beliau memandang seperti orang yang membiarkan peperangan mereka. Rasulullah bersabda, inilah dia ketika perang sedang berkecamuk. Maksudnya Abbas suruh panggil ashabus syajarah. Ashabus syajarahnya ini masih bergabung antara muhajir dan ansar. Nah sudah gabung nih, ashabus syajarah sudah datang. Pasukan jumlah muslimin 12.000. Ashabus syajarah 1.400. Paham ya? Jadi masih sedikit. Kalaupun ashabus syajarah semuanya datang, baru 1.400. Musuh yang dihadapi 8.000 sampai 10.000. Pasukan umat Islam 12.000. Kalau ashabus syajarah datang 1.400, mana sisanya? Masih ada, ya kalau 12.000 kurang 1.400 itu masih ada 10.600. Mana orang-orang ini? Maka Nabi SAW suruh panggil orang-orang Ansar dari Madinah. Karena mereka mayoritas pasukan. Maka dipanggil dan merucut lagi ke suku mereka Al-Harith tadi disebutkan. Maka datanglah mereka semuanya, kemudian bergabung dengan Nabi SAW dan akhirnya di perang Hunain tentu dimenangkan oleh kaum muslimin setelah itu ya. Dan perang Hunain ini teman-teman sekalian salah satu peperangan yang dihadiri malaikat, namun malaikat tidak ikut berperang. Kalau peperangan yang dihadiri malaikat dan ikut perang itu di Badr. Itu di perang Badr. Kemudian teman-teman sekalian ini kita ambil pelajaran di sini bagaimana ini tanda keimanan dan komitmen mereka terhadap baiat. Kembali lagi kepada masalah tadi yang kita bilang hikmah itu ya. Mereka komitmen dengan akadnya dan janjinya. Sekali janji dipenuhi. Selama bukan maksiat kita penuhi. Kalau tidak mampu kita harus minta izin kepada orang yang sudah kita janji untuk membatalkannya. Kemudian juga ada larangan berlepas diri ya dan bergantung kepada selain Allah. Karena sahabat kalah, kenapa? Karena mereka mengatakan kami tidak akan kalah dengan jumlah kami ini. Dan tidak, ini kalau kita ringkas kata-kata kalau masih ingat sering kita sebutkan di kelas kita ini atau di taklim kita ada namanya syamata, menganggap remeh musuh ya. Tidak boleh sama sekali. Kita lebih kuat dari dia. Tidak boleh. Bahkan tidak boleh menganggap remeh seseorang yang kita anggap memiliki kekurangan.
secara fisik, secara ilmu, secara harta nggak boleh. Kita bersyukur kalau kita tidak diuji dengan itu, tapi jangan anggap remeh orang. Saya pernah jelaskan bab syamata ini, salah satu statement Umar berkata begini, saya khawatir kalau ada seorang ibu yang hamil lewat di depanku, lalu aku berkata, ih perutnya besar ya, maka Allah membuat perutku pun menjadi besar. Jadi nggak boleh teman-teman, orang pincang, orang cadel, apalah, nggak boleh sama sekali. Kita justru alhamdulillah Allah tidak ujikan pada saya. Semoga Allah sembuhkan dia. Nah gitu ya. Tapi tidak boleh kita olok-olok. Karena biasanya orang gitu. Kumpul-kumpul olok-olok orang. Ya itu tidak boleh. Jadi sama musuh nggak boleh. Sesama muslimin itu tidak boleh. Selanjutnya masih perang Hunain. Nabi SAW kata penulis mengambil beberapa kerikil. Batu kerikil. Kemudian melemparkan ke arah muka-muka musuh. Dan beliau bersabda, demi Rabb Muhammad hancurlah kalian. Ini salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi SAW di perang Hunain. Sehingga batu-batu kerikil tersebut betul-betul menimpa ke wajah-wajah mereka. Padahal batu kerikil cuma segenggam. Nabi ambil, Nabi lempar. Tapi dengan hikmah Allah itu bisa menyebar dan mengenai semua mata-mata pasukan musuh. Sehingga setelah itu kocar-kacirlah pasukan mereka. Maka di sini, di lanjutan kisahnya tadi, Al-Abbas bercerita, aku pergi dan melihat peperangan. Ternyata perang itu berjalan seperti sedia kala. Tapi demi Allah tidak ada yang terjadi kecuali setelah Nabi SAW melemparkan sejumlah batu kerikil. Dan aku lihat ketajaman pasukan mereka mulai tumpul. Dan kondisi mereka mulai mundur. Perang Hunain ini bersama kabilah Hawazim. Bersama kabilah Hawazim dan para pendukungnya. Itu terjadi setelah pembebasan kota Mekah. Sebagaimana disebutkan tadi dalam kisah ya. Baik, selanjutnya teman-teman sekalian, para sahabat meminta hujan turun melalui perantara Al-Abbas. Dan sekarang tinggalkan peperangan. Setelah Nabi SAW meninggal dunia, di masa Umar bin Khattab, radhiyallahu anhu pernah terjadi peceklik, panas sekali, kering, ya. Maka ada satu poin diangkat oleh penulis untuk menggambarkan bagaimana kedudukan Abbas dan dekatnya dia sama Allah. Juga dia adalah orang dekatnya Rasulullah SAW. Judulnya para sahabat meminta hujan turun melalui perantara Al-Abbas. Dalam kondisi Abbas masih hidup. Nanti kita jelaskan di Ad-Durus wal Ibar tentang masalah at-tawasul. Ya, tawasul yang boleh dan tawasul yang tidak boleh. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa apabila manusia mengalami kekeringan. Atau suatu waktu pernah manusia mengalami kekeringan. Umar bin Khattab meminta hujan turun melalui perantara Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Dengan berdoa, Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyyina sallallahu alaihi wasallam fatasqina wa inna natawassalu ilaika bi'ammi nabiyyina fasqina. Ya Allah, sesungguhnya kami dahulu bertawassul untuk menjadikan perantara kepadamu melalui nabi kami. Lalu engkau menurunkan hujan kepada kami. Dan sekarang kami bertawassul kepadamu melalui paman nabi kami. Maka turunkanlah hujan buat kami. Lalu turunlah hujan buat mereka. Al-Hafidh Ibn Hajar dalam Fathul Bari rahimahullah berkata, Fathul Bari syarah Sahih Bukhari, beliau berkata, Az-Zubair bin Bakkar telah menjelaskan dalam kitabnya Al-Ansab tentang sifat doa yang diucapkan oleh Abbas dalam kejadian itu dan waktu terjadinya. Ia meriwayatkan dengan sanadnya bahwa tak kala Umar meminta hujan turun melalui perantara Al-Abbas, maka berdoalah Al-Abbas seraya berbunyi doanya berbunyi begini, ya Allah, sesungguhnya tidaklah turun bencana melainkan karena dosa, dan tidaklah ia dihilangkan melainkan dengan taubat. Orang-orang ini telah membawaku menghadap kepadamu karena kedudukanku di sisi nabimu, dan tangan-tangan kami ini ditengadahkan kepadamu penuh dengan dosa, dan ubun-ubun kami diserahkan kepadamu dengan taubat. Maka turunkanlah hujan kepada kami. Maka langit pun menjadi mendung seperti gunung, hingga bumi pun menjadi subur dan manusia dapat bertahan hidup. Hal itu terjadi pada tahun peceklik di tahun 18 Hijriah. Jadi Umar bin Khattab berkuasa dari tahun 13 sampai 23. Di sini nanti kita akan jelaskan di Durus wal Ibar ya. Kalau bolehnya kita bertawasul dengan orang-orang soleh yang masih hidup. Orang tua kita yang hidup kita minta didoakan, atau guru kita, atau siapa kita anggap lebih baik ibadahnya dari kita. Selama dia hidup boleh. Kalau sudah mati nggak boleh. Makanya Umar bilang, dulu waktu Nabi kami masih hidup, kami bertawasul kepadamu dengannya. Sekarang Nabi kami sudah mati. Ini pamannya yang masih hidup.
Ya kami bertawasul melalui dia. Nah seperti itu. Lalu Abbas berdoa kepada Allah SWT untuk diturunkan hujan. Kemudian ada subjudul lagi, kedudukan Abbas di sisi Nabi SAW. Al-Abbas memiliki kedudukan yang agung di sisi Nabi SAW. Namun di sini penulis akan menjelaskan terlebih dahulu ke hadapan anda semua, kata penulis, sebuah perkataan yang menjelaskan kedudukan Nabi SAW di hati Al-Abbas. Dari Abu Razim, ia berkata, ada yang berkata kepada Al-Abbas radhiyallahu anhu, engkau lebih besar atau lebih tua dari Nabi SAW. Ia menjawab, iya, maksudnya Nabi SAW, lebih besar kedudukannya dan aku dilahirkan sebelumnya. Sedangkan kedudukan Abbas di hati Nabi SAW itu maksudnya penulis ingin menyebutkan bagaimana Abbas pun mencintai dan menghormati Nabi. Ya. Tapi yang ingin dibahas dalam sub bahasannya adalah bagaimana Nabi mencintai Abbas. Makanya kita bilang tadi di awal pembukaan kita teman-teman sekalian, termasuk bagian daripada mencintai baginda Nabi SAW adalah mencintai siapa yang beliau cintai. Di antaranya mencintai Abbasin. Ingat tadi di awal kita cerita ya, sampaikan. Ingat gak? Allahu a'lam. Ada yang kelihatan lapar, yang kelihatan kedinginan. Ada yang kelihatan fokus, ada juga yang tutup mata sambil merenung. Enak benar suara Ustaz, saya bisa tidur gitu ya. Allahu a'lam. Baik. Dikatakan bahwasanya ada sekumpulan riwayat menjelaskan bagaimana cintanya Nabi pada Abbas. Jadi kalau kita cinta sosok yang sedang kita bahas ini berarti kita mencintai Nabi. Nah gitu ya. Riwayat pertama dinukil dari Sa'id bin Jubair rahimahullah, seorang tabi'in yang masyhur, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa ada seorang laki-laki dari kaum Ansar mencelah ayahnya Abbas, Abdul Muttalib, ya, di masa jahiliyah. Lalu Abbas menamparnya, marah Abbas gitu kan. Maka datanglah kaum kerabat orang tersebut seraya berkata, kami akan menampar juga Abbas sebagaimana menampar sahabat kami. Lalu mereka menyiapkan senjata untuk menyerang Abbas. Ketika itu sampai terdengar oleh Rasulullah SAW, maka beliau naik mimbar. Lalu beliau bersabda, ayuhan nas, ayyu ahlil ardi akramu ala Allah? Qalu anta. Qala fa innal Abbasa minni wa ana minhu, fala tasubbu mautana fatu'udhu ahyana. Wahai manusia, waktu Nabi SAW tahu ada beberapa orang Ansar yang tadinya Abbas tampar karena dia caci maki Abdul Muttalib, ayahnya, ya, dalam keadaan kafir lah dan segala macam gitu. Maka Abbas tampar, lalu orang-orang ini didukung oleh keluarganya untuk membalas dendam. Waktu Nabi dengar, Nabi kumpulin semua orang-orang, lalu beliau mengatakan, wahai manusia, siapakah penduduk bumi menurut kalian yang paling mulia di sisi Allah? Maka mereka serentak mengatakan, engkau, anda ya Rasulullah. Lalu beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Abbas bagian dariku dan aku bagian darinya. Jangan kalian mencela orang-orang yang mati di tengah kami sehingga menyakiti orang-orang yang hidup di antara kami. Potongan ini teman-teman hadits penting ya. Di sini Nabi SAW bukan hanya sekedar membela Abbas karena pamannya. Tapi karena perbuatan orang Ansar yang ditampar oleh Abbas memang salah. Makanya Nabi sebutkan sebabnya. Jangan orang yang hidup mencelah orang yang sudah mati sehingga menyakiti hatinya orang yang masih hidup. Maksudnya dari kerabatnya. Jadi Nabi seakan-akan menjelaskan yang mencaci tadi itu memang salah. Harusnya nggak boleh. Abbas marah wajar walaupun ayah meninggal bukan Islam, tapi nggak boleh kamu caci maki. Nanti kita jelaskan di Durus wal Ibar bagaimana rincian para ulama tentang masalah hukum mencela orang yang sudah meninggal dunia. Ada perbedaan kafir, muslim, nanti akan kita jelaskan insya Allah. Riwayat yang kedua, Ibnu Abbas menukil radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW mengenakan pakaian kepada Abbas dan anaknya. Maksudnya Nabi SAW memberikan baju ke Abbas dan anaknya Abdullah. Lalu beliau sudah memberikan hadiah baju, beliau pun mendoakan. Ya, ini tadi yang awal sekali kita baca di buku kita. Bagaimana Nabi SAW mendoakan, Allahumma gfir lil Abbas wa waladihi magfiratan zahiratan wa batina la tughadiru dhanban Allahumma akhlufhu fi waladihi. Ya Allah, ampunilah Al-Abbas dan anaknya dengan ampunan yang lahir dan batin dan tidak meninggalkan dosa. Ya Allah, berilah ia pengganti pada anaknya. Maksudnya berikan anak-anak yang baik. Dari Abdul Muttalib bin Rabi'ah, ia mengatakan Al-Abbas radhiyallahu anhu menemui Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, kami pernah keluar lalu melihat orang-orang Quraisy sedang berbincang-bincang. Lalu ketika melihat kami, mereka pun diam. Maka marah Rasulullah SAW sementara keringatnya menetes di antara kedua mata beliau selaya beliau bersabda. Jadi Abbas mengatakan setelah masuk Islam ya,
ada sekelompok orang-orang Quraisy sudah muslim juga. Tapi mereka seperti merahasiakan satu pembicaraan. Begitu lihat saya lewat, mereka diam langsung. Maka Nabi langsung menegur orang-orang tersebut mengatakan, Wallahi la yadkhulu qalban mri'in imanun hatta yuhibbakum lillahi azza wa jal wa li karabati. Saya ulangi lagi, kata Nabi SAW, Wallahi la yadkhulu qalban mri'in imanun hatta yuhibbakum lillahi azza wa jal wa li karabati. Demi Allah, tidak akan masuk keimanan di hati seseorang hingga ia mencintai kalian karena Allah dan karena kekerabatan denganku. Nah ini dalil lebih jelas lagi, kita dianjurkan untuk mencintai Abbas sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi SAW, dan bukan mustahil kita akan bersama dengan Abbas di surga nanti. Yang penting tulus dalam mencintai mereka. Sudah kita jelaskan tadi riwayat di awal pembukaan. Kemudian dari Sa'id bin Musayyib rahimahullah, seorang tabi'in masyhur dari Sa'ad radhiyallahu anhu, dia mengatakan kami pernah bertemu Nabi SAW di Naqi al-Khail. Lalu muncul Al-Abbas, lalu Nabi SAW bersabda, Hadal Abbasu ammu nabiyikum. Ajwadu Quraisyin kaffan wa awsalaha. Inilah Al-Abbas, paman Nabi kalian. Seakan-akan Nabi iklankan, ini pamanku ini. Berbuat baik pada dia. Ya, lindungin dia, hormati dia, sebagaimana hubungan kerabat dekatnya denganku dan aku mencintainya, gitu ya. Inilah Abbas, paman Nabi kalian, orang Quraisy yang paling dermawan tangannya, suka memberi, dan yang paling menyambung tali rahim. Ini dalil tentang masalah bagaimana Nabi SAW sangat memuji Abbas. Riwayat selanjutnya, ya. Dari Abdul Muttalib bin Rabi'ah, masih sahabat yang sama, ia mengatakan radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ma balu rijalin yu'dhunani fil Abbas fa inna ammar rajuli sinwu abihi man adzal Abbasa faqad adzani. Ada apa dengan orang-orang yang menyakitiku melalui Al-Abbas? Maksudnya suka ganggu Abbas, berarti dia sakiti Abbas, berarti dia sakiti aku juga. Sesungguhnya paman seseorang adalah saudara sekandung ayahnya. Siapa yang menyakiti Abbas, maka dia telah menyakitiku. Ya. Berarti di sini ada juga benang merah yang perlu kita ambil, ya. Paman itu posisinya sama dengan ayah. Terutama kalau ayah sudah meninggal, maka bakti kita kepada paman yang merupakan saudara ayah. Ini pernah kita jelaskan di sini di kisah beberapa sahabat. Kita coba teman-teman sekalian mulai belajar sekarang. Bukan kita mau hapus bahasa Indonesia, bukan ya. Tetap kita pakai. Jangan dipelintir-pelintir lagi potongan ceramah ini, ya. Saya cuma mengatakan tidak ada salahnya kita menggunakan istilah-istilah bahasa Arab juga. Memanggil paman kita untuk membedakan mana paman dari ayah, mana paman dari ibu. Gitu kan. Karena kita biasanya kalau paman ini semua kita samakan. Paman atau om, ya kan. Sama semua kan. Padahal sebenarnya kedudukan paman ayah sama paman dari ibu beda. Bahasa Arabnya paman dari ayah am. Biasanya kalau mau dinisbahkan pada kita mengatakan ami, ya, pamanku. Itu coba biasakan teman-teman. Kita panggil saudara-saudara ayah kita laki-laki ami. Misalnya namanya Ahmad, kita panggil ami Ahmad. Contoh saja gitu ya. Yusuf, ami Yusuf gitu ya. Sementara paman dari ibu, bahasa Arabnya khal. Biasanya orang bilang khali. Misalnya ada saudara ibu antum namanya misalnya Musa. Kita panggilnya Khali Musa. Memang beda. Nah ini nanti antum bedain tuh. Karena dalam bab bakti kalau ayah meninggal bukan semua paman sama. Saudara kandungnya ayah. Nah gitu ya. Kalau tante, kita juga ini kan kita samakan ya. Saudarinya ibu, saudarinya ayah, tante saya. Kan gitu. Bahkan kadang-kadang istri paman kita juga bilang tante, kan gitu. Tidak kita salahkan istilahnya, tapi hati-hati ya, istri paman bukan mahram. Sebagaimana suami tante bukan mahram bagi ponakan perempuan gitu ya. Ponakan si istri itu. Ini perlu digarisbawahi. Tapi kalau tante yang sebenarnya mahram itu adalah saudarinya ibu, saudarinya ayah. Nah, kalau saudarinya ayah, bahasa Arabnya ammah. Pakai tak marbuta ammatun ya. Misal contoh, antum punya tante dari ayah namanya Khadijah. Antum panggil ammati Khadijah. Kalau paman tadi ammi ya, laki-laki. Kalau ini ammati. Nah kalau dari ibu, kalau laki-laki tadi paman khal, kita bilang khali, kalau ini khalati. Misalnya antum punya tante dari ibu namanya siapa? Sofia misalnya, khalati Sofia.
Nah, kalau ibu meninggal, bukan semua tante sama kedulungnya, tante dari ibu. Khala. Makanya kata Nabi SAW, al-khala itu bimanzilatil saudarinya ibu, tante dari ibu ini adalah pengganti ibu. Nah seperti itulah. Nah di sini teman-teman sekalian pelajaran penting. Jadi kalau kita lihat dari hadits ini, berarti memang Nabi SAW menganggap Abbas itu seperti posisi ayahnya. Karena Abdullah sudah meninggal, maka Abbas penggantinya. Makanya dalam riwayat yang lain, Ali bin Abi Thalib ya, sering kali datang kepada Abbas, lalu duduk di dekat kakinya sambil mengatakan, "Ayah Abbas, ridholah padaku, maafkanlah kesalahanku." Karena dia tahu ini pengganti ayahnya. Berapa banyak orang ayah yang meninggal dia tidak peduli dengan pamannya. Mungkin pamannya butuh bantuan, tidak pernah silaturahim, tidak pernah tanya kabar. Itu pengganti ayah. Kejar, cari mereka di mana. Kalau antum bersih tanya, cari saudara ayah antum di mana. Tulis nama-nama mereka. Kalau ayah masih hidup tanya, ayah atau abi apa antum panggil. Siapa nama saudara-saudaranya ayah. Tulis semuanya, kita tahu nasab kita. Minimal yang terdekat. Karena ayah meninggal gantinya mereka. Apapun yang kita kasih sedekah, kita silaturahim, berarti seperti kita sambung hubungan sama ayah kita. Itu juga dengan saudari-saudarinya ibu. Walaupun tentu tante dari ayah, ammah tadi, dengan paman dari ibu, khal tadi, tetap punya hak kekerabatan. Tapi mereka di bawah level tadi orang-orang yang sudah kita jelaskan. Nah seperti itulah. Baik di sini, lebih tegas lagi Nabi SAW mengatakan, siapa yang menyakiti Abbas, dia telah menyakitiku. Nah. Dari Abu Hurairah selanjutnya radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah SAW mengutus Umar untuk mengambil zakat. Lalu dikatakan Ibnu Jamil, Khalid bin Walid dan Abbas paman Rasulullah SAW menolak untuk membayar zakat. Artinya tidak mau memberikan pada saat itu. Bukan menolak sini dalam arti negatif ya. Karena mereka punya alasan, makanya Nabi jelaskan. Maka Rasulullah SAW bersabda, tidaklah Ibnu Jamil makan dengan cepat melainkan karena ia seorang yang fakir. Sehingga Allah mencukupkannya. Maksudnya Ibnu Jamil memang tidak keluar zakat karena dia orang miskin. Ya. Kemudian Khalid, adapun Khalid bin Walid, sesungguhnya kalian mendolimi Khalid karena ia telah menahan atau menginfakkan perisai-perisai dan alat persenjataannya, senjata dan binatang ternak yang selain di jalan Allah. Maksudnya Khalid sekarang tidak kena zakat karena sebenarnya sebelum haul dia sudah sedekahkan banyak sehingga harta yang dia tidak kena zakat. Jadi jangan kalian tegur. Adapun Abbas, maka sedekah itu menjadi tanggung jawabku dan yang sepertinya. Maksudnya kalau Abbas saya akan pastikan, tapi kalau ada betul yang harus dia tunaikan, maka aku penggantinya. Ini berarti Abbas punya kedudukan di sisi Nabi SAW. Kemudian beliau bersabda, wahai Umar, tidakkah engkau merasa bahwa paman seseorang adalah saudara kandung ayahnya? Maksudnya, kalau kau bertanya, hai Umar, sebelum kau bertanya pun, kenapa Rasulullah Anda mau bayarin zakatnya Abbas? Maka Nabi sudah jelaskan sebelumnya. Nabi mengatakan, sebelum kau tanya, hai Umar, seakan Nabi bilang begitu, ketahuilah bahwasanya paman itu adalah sama dengan ayah seseorang. Makanya saya mau bayarin kalaupun memang zakatnya Abbas belum dibayar. Allah SWT telah menganugerahkan kepada Abbas keturunan yang baik, lagi diberkahi, terutama sekali adalah ulamanya umat ini, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang mengisi dunia ini dengan ilmu. Dan kita sudah tahu, anak itu adalah bagian daripada hasil jeripaya orang tuanya, walaupun orang tuanya tidak didik. Makanya Nabi SAW mengatakan, dan anak kalian dari hasil kalian. Misal contoh ada orang tua teman-teman, dia awam, nggak ngerti agama. Tapi Allah takdirkan, dia hidup di satu lingkungan, ada masjid aktif segala macam. Anaknya ini aktif di masjid. Hanya ikut TPA, mulai bisa tahsin, mulai bisa baca Quran, mulai ikut tahfidz jadi hafidz Quran. Terus minta masuk pesantren atau dibiayai oleh orang pun misalnya, contoh, lalu jadi orang baik, jadi dai. Ayahnya, ibunya tidak terlibat, tetap mereka panen pahalanya. Semua kebaikan yang dikerjakan oleh anak, orang tua penyebab ngajar atau tidak, tetap orang tuanya panen pahala. Apalagi kalau orang tuanya ngajar. Apa sebabnya teman-teman? Saya datangkan poin ini sebagai hikmah yang sangat besar. Berarti ilmu yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas dipanen oleh Abbas. Otomatis. Nah, Abdullah bin Abbas ini ulamanya muslimin. Sahabat-sahabat pun belajar dari beliau di masanya. Dan beliau terkenal dengan tafsirnya yang sangat masyhur gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, tiba waktu untuk pergi atau meninggal dunia beliau, kata penulis, setiap permulaan pasti ada akhirnya. Selama di dunia ada pertemuan dan perpisahan. Saya pada pun kita jaga kesehatan, kedudukan kita pasti mati. Ya. Oleh karena itu kita harus punya persiapan yang matang, karena pasti akan terjadi semua itu. Kata beliau, tanda kutip raksasa ini, orang yang figur yang besar ini, keluar dari dunia
karena menginginkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, berharap masuk surga. Dan sebelum meninggal, beliau membebaskan 70 budak. Nanti insya Allah di antara sedikit kita jelaskan nanti di Durus wal Ibar tentang keutamaan bebasin budak. Kenapa beliau menjadikan amal terakhirnya pembebasan budak gitu ya. Setelah ia wafat, berkatalah Aisyah binti Sa'ad, Uthman datang kepada kami padahal jarak kami dari Madinah sekitar 10 mil. Utusan itu mengabarkan bahwa Al-Abbas telah wafat. Lalu ayahku dan Sa'id bin Zaid turun. Abu Hurairah pun turun dari Samura. Maksudnya turun itu datang, mendatangi Madinah ya. Sehari kemudian ayahku mendatangi kami seraya berkata, kami tidak mampu mendekati ranjang Abbas karena banyaknya manusia yang mendatangi jenazahnya. Kami kewalahan padahal aku ingin sekali mengangkat jenazahnya. Semoga Allah meridai Abbas radhiyallahu anhu dan para sahabat Nabi semuanya ridwanullahi alaihim. Nah ini teman-teman sekalian bagian pertama bahasan kita yaitu tentang kisah beliau. Ini sebenarnya sekelumit kisah ya, karena banyak yang tidak dibahas tentu, masih belum dibahas. Karena tidak dibahas tentang masalah bagaimana proses pernikahannya, bagaimana ini, masih banyak. Tapi memang di buku-buku kebanyakan karena kalau lengkap biografi seseorang itu akan sangat panjang. Mirip waktu kita bahas Umar bin Khattab, panjang sebenarnya. Kiprah-kiprahnya sangat banyak, pasukan dikirim sangat, tapi kita harus mengambil intisarinya. Ya, supaya memang bisa fokus kepada pelajaran yang bisa kita ambil. Kita masuk ke bagian kedua, poin-poin ringkasan masalah manaqib, keutamaan beliau. Yang pertama, ya, bahwasanya beliau termasuk orang yang masuk Islam dari kalangan paman-paman Nabi. Sudah kita jelaskan tadi ada 4 orang paman Nabi yang hidup di masa kenabian, tapi 2 kafir, Abu Thalib dan Abu Lahab, dan 2 masuk Islam, Hamzah dan Abbas. Yang kedua, dia adalah kerabat terdekatnya Nabi SAW. Ini sendiri punya keutamaan. Yang ketiga, beliau termasuk orang yang membela Nabi. Ya. Yang keempat, Nabi SAW membela beliau dan juga mencintainya. Ini keutamaan semua, ya. Karena Nabi pilih orang-orang. Kemudian yang kelima, beliau ikut serta di perang Hunain, bahkan menjadi penyebab pemicu pasukan muslimin berkumpul kembali, ya, dengan teriakan-teriakan beliau. Yang keenam, muslimin dimulai dari Umar bin Khattab sebagai khalifah di masa itu tahun 18 Hijriah, bertawasul di musim peceklik dari sholat istisqa agar Allah turunkan hujan melalui Abbas dan Allah ijabah doanya. Yang ketujuh, Nabi SAW mendoakan beliau. Doakan tadi yang kita didoakan Abbas agar diampuni, ya, diberikan anak keturunan yang baik, ya, dan seterusnya. Itu kurang lebih manaqibnya. Sekarang kita masuk di Ad-Durus wal Ibar. Durus wal Ibar ini maksudnya pelajaran, dan ini sebenarnya menjadi inti bahasan kita, ya, menjadi inti bahasan kita. Dalam Durus wal Ibar ini teman-teman sekalian, kita akan mulai dulu di poin pertama tentang kedudukan kerabat Nabi SAW. Ya. Ini perlu kita bahas teman-teman sekalian karena memang Abbas pertama kerabat terdekatnya Nabi SAW dan bagaimana kita lihat cintanya Nabi kepada beliau. Dan kita sekaligus juga menggambarkan bagaimana ahli sunnah wal jamaah itu cinta dengan kerabat Nabi SAW. Tapi cinta yang benar, bukan seperti orang-orang Syiah. Ya, jadi kita akan paparkan panjang lebar tentang masalah kekerabatan Nabi SAW. Baik teman-teman sekalian, kita akan bermula di poin masalah bahwasanya kerabat Nabi SAW itu dibahas oleh para ulama. Ya, dikatakan ya mereka itu terdiri dari ya, yang pertama keluarga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau, istrinya, anak-anaknya semua. Ya. Yang kedua ya, adalah keluarga Ja'far. Ja'far kakaknya Ali bin Abi Thalib, Ja'far bin Abi Thalib yang meninggal di perang Mu'tah. Pernah kita jelaskan kisahnya beliau ya, yang tangan beliau terputus. Kemudian Nabi mengatakan aku diperlihatkan Ja'far sekarang sedang terbang mengelilingi surga dan 2 tangannya diganti dengan sayap, maka dapat julukan Ja'far At-Tayyar, itu ya. Kemudian yang ketiga keluarga Aqil. Ya. Aqil, ya, kalau Aqil ini salah satu juga saudaranya Ali. Kemudian keluarga Abbas, nah ini paman Nabi, ya. Kemudian keluarga Harith bin Abdul Muttalib, anak pertamanya Abdul Muttalib, ya. Serta para istri dan anak-anak mereka.
Ada perselisihan pendapat ulama tentang masalah apakah istri-istri Nabi masuk. Tentu kaum Syiah mengatakan tidak. Sebagian ulama ahli sunnah ada yang mengatakan tidak, fokus kepada tadi yang disebutkan, keluarga Ali, keluarga Ja'far, keluarga Aqil, keluarga Abbas, keluarga Bani Harith bin Abdul Muttalib, dan juga istri dan anak-anak mereka. Tetapi pendapat jumhur ulama dari ahli sunnah mengatakan istri-istri Nabi masuk di dalamnya. Dan ini yang paling benar gitu ya. Ini yang nanti kita sebutkan pendapat-pendapat ulama. Dan itu beranjak daripada surah Al-Ahzab, surah nomor 33, ayat 33. Salah satu potongan ayatnya di situ adalah wa ati'nallaha wa rasulahu innama yuridullahu liyudhhiba ankumur risa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Ayat ini turun kepada istri-istri Nabi, ya. Yang artinya dan taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah bermaksud menghilangkan rijs dari kalian wahai ahlul bait. Allah SWT sebutkan di sini istri Nabi dengan ahlul bait dan membersihkan kalian sebersih-bersihnya. Kata para ulama, ayat ini turun untuk istri-istri Nabi dan memang disebutkan mereka sebagai ahlul bait. Jika tidak ada faedahnya, ya mereka disebutkan dalam ayat ini, maka tidak perlu disebutkan ahlul bait dan dinaskan dalam Al-Quran. Berarti ada pesan dari Allah Subhanahu Wa Taala, istri Nabi adalah ahli baitnya. Dan Ibnu Katsir mengatakan, orang yang memahami Al-Quran dengan benar, tidak akan pernah ragu bahwa para istri Nabi SAW masuk ke dalam ahlil bait. Makanya orang Syiah mencaci maki Aisyah, mencaci maki Ummahatil Mukminin karena mereka anggap bukan ahlil bait. Ahli sunnah tidak seperti itu, ya. Dan ini merupakan pendapat kata Ibnu Katsir, Imam Al-Qurtubi, Ibnu Hajar, Ibnu Qayyim dan yang lain-lainnya. Dan itu Ibnu Katsir itu menukil dalam kitabnya, tafsirnya. Kemudian setelah menyampaikan ayat ini ya, Al-Ahzab 33. Kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan, yang benar dalam masalah ini, apakah istri Nabi masuk ahli bait atau tidak, adalah bahwa para istri Nabi termasuk ahli bait. Karena telah ada dalam riwayat di Sahihain, riwayat Bukhari Muslim yang menjelaskan bahwa Nabi SAW mengajarkan lafaz bersalawat di tahiyat dalam Sahih Bukhari ya dan Muslim. Itu salah satu potongannya adalah Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Antum pernah dengar? Alhamdulillah. Kalau belum pernah dengar, ini perlu kita terapkan ya. Jadi kita bisa baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Begitu ya. Jadi Nabi Muhammad dan ali Muhammad, keluarga Nabi Muhammad. Di sini masih global keluarga Nabi Muhammad SAW. Tadi yang disepakati ulama nama-nama keluarga Ali, keluarga Ja'far, ya keluarga Abbas itu sudah masuk. Tapi kalau istri si Nabi, apakah masuk dalam keluarga ini? Nah, ada lafaz riwayat Bukhari Muslim yang lain tentang salawat. Kita baca Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ubarik ala Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim. Di sini disebutkan ya Allah bersalawatlah ya, berikanlah keselamatan kepada Nabi Muhammad SAW dan istri-istrinya serta keturunannya. Ini menandakan memang istri-istri Nabi masuk dalam kekerabatan atau ahlil bait di situ ya. Kemudian juga banyak bantahan ulama berhubungan dengan masalah ini tentunya tentang masalah ya pendapat-pendapat Syiah yang mencaci maki istri Nabi, menghinanya, bahkan menjadikannya sebagai ibadah, bahkan kalimat syahadatnya mereka. Ada yang menyatakan ya harus menyatakan kufurnya Aisyah misalnya, Abu Bakar dan Umar. Ini semua ya terbantahkan. Dan makna rijs dalam ayat Allah akan menghilangkan dari kalian rijs ya disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah adalah segala macam gangguan, kejelekan dan perbuatan keji. Ya. Kemudian juga ada ayat yang lain Al-Ahzab ayat 34, satu ayat sesudah tadi. Tadi 33 dan 34. Allah mengatakan wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah, tentang istri-istri Nabi lagi, dan ingatlah apa yang dibacakan ya di rumah kalian. Rumah berarti keluarga Nabi ya, di rumah kalian dari ayat-ayat Allah dan hikmah, maksudnya sunnah-sunnah Nabi. Dan kita tahu istri kita mengatakan inilah keluarga saya. Tidak ada suami yang bilang ini bukan keluarga saya. Istri.
Ya, pasti keluarga gitu kan. Ibnu Katsir mengatakan, yaitu kerjakanlah dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya berupa Al-Qur'an dan Sunnah di rumah-rumah kalian. Ini hanya dibahasakan untuk orang yang ahlul bait. Ya, berarti para ummatul mukminin masuk sebagai ahlul bait. Ada riwayat lain juga disebutkan oleh Imam Muslim dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman khatiban. Satu hari Nabi SAW pernah berdiri berkhutbah. Faqal, beliau mengatakan, azkurukum azkurukumullahu fi ahli baiti thalathan. Aku mengingatkan kalian tentang ahli baitku sampai 3 kali. Faqala Husain bin Sabrah wa man ahlu baitihi ya Zaid alaysa nisa'u min ahli baiti. Lalu berdirilah ya seseorang yang hadir di situ bernama Husain ya dari kalangan tabi'in bertanya kepada Zaid ibn Arqam yang meriwayatkan riwayat ini. Nabi pernah ingatkan, kalian harus menjaga, mengingatkan hubungan baik ya dan jangan sakiti keluargaku. Maka Husain berdiri bin Sabra berkata, wahai Zaid, bertanya pada sahabat, siapakah yang dimaksud dengan ahli baitnya Nabi? Bukankah istri-istrinya termasuk? Qala, maka Zaid mengatakan, inna nisa'u min ahli baitihi. Benar, istri-istrinya termasuk dari ahli baitnya. Nah seperti itu. Walakin ahli baitihi man harumas sadaqatu ba'dahu. Dan yang fokus juga adalah siapapun keluarga Nabi SAW yang terharamkan sedekah. Ya. Qala wa man hum. Maka Husain bertanya lagi, siapa yang tidak boleh menerima sedekah? Qala hum alu Ali. Mereka adalah hum alu Ali. Mereka adalah keluarganya Ali radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib. Wa alu Uqail, keluarganya Uqail. Wa alu Abbas, dan keluarganya Abbas. Qala ya, aqullu haula'i harum as-sadaqah? Qala na'am. Lalu Husain bertanya lagi, apakah semua itu termasuk haram terima sedekah? Kata Zaid, iya. Ya. Berarti boleh terima hadiah tapi tidak boleh terima sedekah. Dalam riwayat lain, pernah Husain radhiyallahu anhu, cucu beliau, cucu Nabi SAW pernah memakan sebutir kurma tapi dari sedekah. Maka Nabi SAW mengambil dan melemparnya selain mengatakan, ini adalah kotoran manusia tidak layak buat kita. Gitu kan? Jadi keluarga Nabi SAW memang tidak terima sedekah. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, ada sebuah syubhat yang perlu kita jawab. Ada sebuah hadis Nabi SAW yang berbunyi begini. Ya. Ya ayuhan nas, inni qad taraktu fikum ma in akhadtum bihi lan tadillu kitaballahi wa ithrati ahla baiti. Diriwayatkan oleh Tirmidzi. Dan ini diriwayatkan juga oleh At-Tabarani, dan hadis ini dinyatakan sahih ya oleh Syekh Albani. Didukung dalam kitab Silsilah Hadis Sahih dan juga di kitab Sahih Al-Jami'. Apa artinya? Kata Nabi SAW, wahai para manusia, ini hadis sahih. Sesungguhnya aku tinggalkan kepada kalian satu perkara. Kalau kalian mengambilnya maka kalian tidak akan sesat. Yaitu kitabullah dan ithrahku. Ahli baitku, keluargaku. Gitu kan? Dalam hadis ini Rasulullah SAW menggandengkan penyebutan kitabullah dan ahli bait beliau. Ya, dengan waw ataf. Waw ataf ini waw yang menyambung. Ya, di mana berserikatnya dua hal dari apa yang disebutkan sebelum waw dan apa yang sudah waw, gitu ya. Ini berarti ahli bait yang dimaksud adalah ahli bait yang berpegang pada kitabullah. Bukan semua ahlul bait. Kenapa disebutkan ini teman-teman sekalian? Syekh Albani rahimahullah menjelaskan, beliau mengatakan bahwa yang dimaksud ahli bait di sini adalah para ulama, para orang-orang saleh serta orang-orang yang berpegang teguh pada Alkitab dan As-Sunnah dari kalangan ahli bait. Betul keluarga Nabi, tapi harus orang yang saleh, orang yang berpegang teguh pada Kitabullah wa Sunnah. Karena kalau tidak, maka ini jadi bola liar. Semua orang mengaku keluarga Nabi, berarti dia harus diikutin dong. Selain Al-Quran diikutin dia. Walaupun dia buat bid'ah, dia buat segala macam. Nabi sudah bilang kok saya keluarganya harus diikutin. Nah, itu tidak benar. Makanya dibatasi sini adalah orang-orang yang punya waw ataf tadi, penyambung waw ini, kitabullah wa ithrati. Kitab Al-Quran dan wawunya dan kerabatku, maksudnya kerabat yang berpegang pada kitabullah.
bukan semuanya gitu ya. Sehingga tidak dipukul rata dan ini harus digarisbawahi baik-baik. Ya, karena banyak orang menyalahfahami dan juga menyalahgunakan hadits ini. Kemudian di sini ya, Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah berkata, Al-Isra adalah Ahlul Bait Nabi SAW, yaitu orang yang beragama dan komitmen dalam berpegang teguh dengan perintah Nabi SAW. Di Madinah, di Mekah sekarang ada keluarga Nabi yang jelas nasabnya, jelas mereka tahu keturunannya ini siapa, dari siapa itu ada. Ya, tapi di dunia ini banyak orang yang ngarang-ngarang. Ya, karena dengan ini kan gampang langsung dikenal. Nah, terbukti perbuatan-perbuatan juga yang dilakukan banyak sekali jauh dari sunnah Nabi SAW. Kalau mereka jujur, alhamdulillah. Kalau tidak jujur, berarti mereka double dosanya, gitu kan? Menyebarkan ajaran yang tidak benar dari Nabi SAW, lalu mengaku juga bohong tentang kekerabatan Nabi. Ini harus hati-hati sekali. Tentu kita tidak bahas siapapun ya. Jangan lagi diperintir-perintir ceramah ini. Kita bicara hukum umum, ya. Ya itu kalau antum mau bicara terserah antum. Kita jelasin hukum agama karena cara menjelaskan ini teman-teman sekalian, baik kita yang bahasa Indonesia atau dai-dai kita di Eropa, di Amerika, di Timur Tengah sama. Pasti sama. Karena dinukil pendapat-pendapat para ulama. Syekh Ali Al-Qari mengucapkan perkataan yang senada dengan mengatakan sesungguhnya Ahlul Bait pada umumnya adalah orang-orang yang paling mengerti tentang sahibul bait, ya. Dan yang paling tahu hal ihwalnya. Maka dimaksud dengan Ahlul Bait adalah Ahlul Bait ilm atau para ulama di kalangan mereka yang mengerti tentang seluk-beluk hidupnya dan orang-orang yang menempuh jalan hidup Nabi SAW dan orang-orang yang banyak mengambil hukum dan hikmah darinya. Makanya di masa Nabi SAW, sahabat belajar dari istri-istri Nabi kan. Dari Aisyah, dari Hafsah. Karena mereka tahu ini Ahlul Baitnya Nabi. Mereka belajar dari Ja'far, mereka belajar dari Ali. Radhiyallahu anhu, belajar dari Abbas. Kita tadi dengar banyak ya perkataan-perkataan Abbas gitu kan. Itu contohnya. Jadi mereka-mereka ini yang dimaksudkan. Dan kalau ada keturunannya, plus keturunan itu memang berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Baru bisa. Jadi bukan hanya sekedar keturunan, apalagi kalau yang tidak jelas jalur nasabnya dan mengajarkan yang salah itu sudah jelas-jelas jauh. Ya, jangan sampai kita salah dalam masalah-masalah seperti ini. Nah ini berhubungan dengan masalah sedikit masalah Ahlul Bait. Ya,